Gue malas temenan sama boomer kayak lu, Ron. Lu juga boomer nyet, lo gak tahu YN itu apa, lo gak tahu SW itu apa. Itu gue baru tahu banget. Jadi FYI buat yang nggak paham, jadi episode kemarin tuh ada yang ngirim DM ngomongin votingnya NCT. Pokoknya salah satu head comment itu ada yang bilang ini nih fans NCT malah kebanyakan YN di SW daripada voting. Ya biasalah mereka guilt tripping gitu. Nah gue kemarin bingung, YN ini apa? Garis N kan, itu beneran gue nggak tahu, lu juga nggak tahu. SW gue nggak tahu, lu juga nggak tahu. Sampai akhirnya dikoreksi pas itu dirilis. Itu bukannya kita cari tahu ya, malah kita dibiarin aja. Kita tuh cari tahu tapi nggak tahu. Makan maksudnya kalau lo mau nyari sesuatu di Google kan lo juga harus ngerti kan lo mau cari apa gitu kan. Kayak lo mau cari SW gitu, kayak apa kepanjangan SW gitu misalkan, kayak nggak mungkin juga muncul status WhatsApp. Itu kan kayaknya emang singkatan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia nggak sih? Iya sama YN. Iya kan. Kalau YN mungkin oke lah, lebih general mungkin karena fanfic kan. Cuman gue tuh nggak ngeh kalau ternyata YN itu tuh nge-refer ke term fanfic gitu loh. Maksudnya gue tahu kalau fanfic itu ada your name, itu tuh gue tahu. Cuman gue nggak tahu kalau ternyata ada singkatan itu gitu maksudnya. Kayak oke, gue ini ya you learn new things every day lah. SW itu bukan Siwon, ternyata status WhatsApp. Lo bilangnya Siwon ya. Ada yang bilang status WhatsApp, ada yang bilang story WhatsApp, ada yang bilang snapgram WhatsApp. Ya apalah itu pokoknya. Kalau WhatsApp namanya status karena dia Facebook ya? Kan karena punya Facebook kan, jadi nyebutnya status. Instagram juga punya Facebook coy, kan semua iya punya sih, Facebook. tapi Instagram tuh nyebutnya story, kalau WhatsApp setahu gue nyebutnya status. Oh status ya, oke. YN tuh padahal gue suka baca fanfic ya dari dulu banget, tapi gue baru familiar sama istilah YN karena mungkin itu karena gue lebih suka fanfic bukan karakter gue. Ya sama gue juga. Gue nggak suka ngebayangin diri gue halu sama Irene gitu misalnya, kayak that's so awkward. Iya kayak gimana ya, aneh banget sih. Nggak aneh sih, tapi kayak yang nggak suka aja kalau kita yang ada di objek. Beda selera. Iya beda selera lah ya. Nah terus kemarin juga ada yang mengkritik beberapa hal karena kita ada karena kita mungkin enjoy the moment, jadi kita nggak mikirin ya lidah kepleset tuh kadang-kadang suka gimana gitu. Yang pertama adalah icon, bacanya icon bukan icon. Karena ini grup tulisannya Icon, jadi bacanya Icon ya. YG Entertainment Boy Group Icon, bukan Icon. Sama Etini, bukan Etaini. Ini soal bahasa Inggris sih lo. Sok-sok Jaksel, kalau Bekasi mah Bekasi aja. Maafin ya, jadi kalau buat ada Etini dan fansnya Iconic yang merasa kayak gengges gitu, kok dengernya kayak biasanya kan kalau kayak gini tuh memang gengges didengarnya Ron, kayak kita ngomong jidil gitu kan. Iya kayak apa sih, kayak kita kayak pronounce penting lah, apalagi kan kita nih kayak penyiar gitu lah, kayak Nia Ramadhani. Dibayar mahal nih. Tapi sebenarnya konsep kekoreaan tuh ya nggak se-strict itu sih. Cuman kita menerima kritik. Kalau memang kita salah, kita minta maaf dan kita mengkoreksi gitu. Sama halnya yang kayak minggu lalu kan kita ngebahas tentang Han Jisungnya Stray Kids, di mana waktu gue mencari tahu tentang Jisung di Twitter, yang informasinya tercampur dengan Park Jisungnya NCT. Tapi terus kemarin ada yang nambahin tuh, mau koreksi, mau sedikit bahas soal Han Jisung di podcast minggu lalu nih, yang soal fandom Park Jisung NCT bersih-bersih itu karena emang ada beberapa oknum yang malah nge-tweet kayak gini, Park Jisung from NCT rasis, sampai akun besar fansnya Jisung NCT pada ngasih peringatan jangan bawa-bawa Jisung NCT pada ngasih peringatan jangan bawa-bawa Jisung NCT. Dia gak ada sangkut pautnya sama yang lagi dibahas gitu. Jadi fandomnya bersih-bersih dan stay fandom Han Jisung juga bantu bersih-bersih kok Kak. Jadi bersih-bersih bukan karena namanya sama kok, hehe. Makasih Kak Aron dan Kak Dita. Oh gitu deh. Tapi ini kan karena emang informasinya jadi bercampur kan. Maksudnya kayak orang juga bersih-bersih, jadi kayak bingung ini bersih-bersihnya karena apa. Kita sebagai masyarakat internet kan cuma bisa menebak-nebak nih ya kan. Kan kita gak nanya langsung sama Jisung kenapa fans lo bersih-bersih gitu kan. Kan kita gak punya akses ke situ. Kayak ibaratnya bisa kita lagi
jalan terus orang bersih-bersih di dua sisi kan pasti debunya terbang-terbang gitu loh. Jadi kita mau melihat goalsnya nggak kelihatan ya sih, bener gak nih? Anjay, ya, sekarang udah mulai filosofis ya. Udah bener gak nih? Nggak analogi kayak contohnya karena dua fandom ini tuh sama-sama bersih-bersih. Kita yang maksudnya pengen kita cuman kena serpihan debunya aja. Jadi kita nggak tahu ini ada apa sebenarnya. Apakah ada presiden mau lewat ataukah ada duta besar mana mau datang kok tiba-tiba bersih-bersih gitu. Iya betul, kayak gitu sih ibarat apa istilah analoginya ya kayak yang gimana ini gue di luar fandom tuh jadi ya kan gue jadi salah paham gitu. Jadi yang mana? Iya. Atau mungkin untuk lebih wise-nya karena kita di luar fandom kita nggak usah ikut campur kali ya. Jadi udah episode kekoreaan abis ini selesai, kita nggak akan lagi ngebahas rame-rame di Twitter. Kalau misalnya daripada gitu mending kita bahas yang pasti-pasti aja sih Ron, kayak episode yang sekarang ini kalau menurut gue seru sih. Karena ini gue sama lo pasti udah habis banyak dengan topik yang akan kita bicarain. Oh sebelum kita ngebacain netizen berarti kita harus callback semua, meng-callback apa sih merecall gitu ya semua kenangan-kenangan dan uang-uang kita yang sudah melayang demi Monsta X dan demi EXO ya. Ya dan demi K-pop sih mungkin lebih umumnya. Ya jadi awal mula gue terinspirasi kayak di sini tuh gue sama Ron pengen ngebahas tentang jadi fans K-pop mahal nggak sih. Jadi intinya pengen ngobrol udah berapa banyak duit yang gue sama Ron spending selama jadi fans K-pop. Ini tuh sebenarnya terinspirasi dari salah satu cuitan di Twitter yang ada ngejual username akun, nama akun. Jadi tuh ada seseorang di Twitter yang mau ngejual username @taehyungi. Itu kayaknya sih ARMY ya. Taehyung kan jadi dia tuh ngejual nama username @taehyungi sampai itu dibid kan awalnya dari 500.000 tuh sampai ada yang mau jual 8 juta intinya. Gara-gara username doang. Karena kayak Taehyungi kan itu kan kayak namanya cakep ya, nama gue nggak paham sih, kayak mungkin namanya pas banget gitu. Jadi sampai dia mau ada yang mau beli 8 juta walaupun gue nggak tahu ini akhirnya gimana karena yang ngejual itu sempat kena base juga tuh kayak apaan sih sampai 8 juta bang, sampai demi sebuah username aja bisa sampai 8 juta gitu. Terus muncullah kayak jokes kayak sekarang tuh investasi bukan investasi saham ya tapi investasi username gitu. Kayak mungkin kalau udah ada trainee SM baru nih udah mulai nih siap-siap nih secure aja nih apa username-nya. Ya. Kayak gitu Gue sudah memikirkan nih abis ini gue mau bikin username buat SM Rookies yang baru nih, nanti gue bikin langsung. Matthew siap-siap aku akan jual bidding username Matthew Suharsono. Padahal gak jelas anjir dia beneran ada atau enggak. Nah terus waktu ada jadi di Indo tuh ada yang dapet username @canyol, beneran canyol plek, pas banget canyol gitu, bukan canyol L-nya 2 atau enggak tapi bener-bener namanya cakep banget canyol. Terus dia bilang ini kalau gue jual bisa beli rumah nggak ya gitu. Muncullah kayak ide kayak wah anjir ternyata banyak selain lo beli merch ada juga fans yang memang willing untuk beli username doang, padahal tuh username duitnya juga nggak buat idol kan, itu kayak buat ya mungkin lo nge-fanbase atau lo nge-akun RP kan. Jadi gue kemikir kayak wah ini bisa selama ini udah berapa banyak yang gue habiskan untuk K-pop ya. Kayak gue nanya kalau dulu sih sebagai lo kan yang lebih senior nih ya. Senior nggak ada kalau kata Stan Tweet nggak ada senioritas dalam K-pop. Enggak gitu. Maksud gue dalam artian gue baru aktif banget spending uang ke K-pop itu beneran murni pas gue suka Monsta X, pas dulu gue suka pas masih nge-sip Yoonjae lo masih gini ya. Iya enggak karena gue kagak punya duit gitu. Ya, gue pas sama-sama. gue bekerja kan kayak mungkin lo kan udah mulai spending pas lo mungkin magang atau gimana. Lo gimana Ron? Selama lo total dari lo awal jadi fans K-pop kira-kira udah menghabiskan berapa?
Jujur ya, kalau gue itu anaknya kan pelit banget ya, Dit. Maksudnya lo tau gue lah ya, kayak di kantor kan juga jarang ngemil, jarang belanja-belanja gitu kan, pas kita masih ke kantor bareng kan, jarang jajan kan. Anaknya kan emang kayak gitu. Terus kalau nonton pun kayak ya udah gue bawa minum sendiri, nggak pernah beli minum yang kayak gitu-gitu kan kalau sama kalian-kalian. Nah, kalau di K-pop itu juga sebenarnya gue anaknya pelit banget nih. Kenapa gue bilang gue pelit? Karena gue tahu gue tidak mampu gitu ya. Maksud gue kayak gue kan datang dari Lombok nih, terus kesini tinggal sendiri kan, semua harus bayar sendiri gitu, nggak ada bergantung sama siapapun. Jadi kayak gue juga mau minta duit sama orang tua tuh kayak anjir, gue udah lulus kuliah, masa ya gue minta duit sama orang tua gitu kan. Akhirnya sejak gue kerja di 2013 itu emang awal-awal fase gue lagi gandrung-gandrungnya K-pop tuh, cuman emang gue belum spend banyak sih waktu itu. Jadi gue mikir kayak oke, gue udah nggak ada support dari orang tua lagi, gue harus bayar semuanya sendiri. Jadi ketika gue ada keinginan untuk beli album K-pop tuh kayak gue mikir-mikir 300 ribu nih anjir. Kalau waktu di Depok kan 300 ribu tuh bisa bayar kosan ya. Jadi kan kayak bakal gue keluarin gak ya duitnya gitu. Dan awal-awal kan gue elf gitu, dan gue emang jadi elf itu niat banget, yang seniat itu. Maksudnya kayak gue niat kayak EXO inilah gitu intinya. Jadi ketika gue jadi elf itu gue berusaha untuk kayak ini gue beneran elf nggak ya gitu. Tapi kan gue nggak pernah punya album, mana gue juga kan tahu Suju dari era Bonamana kan, jadinya kayaknya masuknya telat gitu, maksudnya sukanya tuh telat gitu. Tapi gue perlu nggak ya beli album kayak gitu. Akhirnya kesampaian tuh gue beli album Suju waktu itu di album Mr. Simple. Itu kan lo tahu album Mr. Simple kan gede banget ya, yang boxnya gede gitu. Dan itu kan cukup ya, lumayan lah, 200 under 300 sih seinget gue harganya. Dan di situ sih gue itu spend pertama gue sebagai fans K-pop tuh mulai dari situ. Kayak wah, album 300 ribu, terus belum lagi repackage-nya 250 ribu gitu kan. Nanti ada merch unofficial yang kayak jaket-jaket lucu, t-shirt yang kayak gitu-gitu. Terus gue mikir, ini kalau misalkan gue terusin kayak gini nih, gue nggak bakal bisa hidup nih di Jakarta nih, gue bilang gitu. Karena waktu itu masih di Depok kan, masih oke, semua masih murah lah gitu. Tapi gue akan pindah ke Jakarta nih, gue nggak bisa hidup kalau dengan kayak gini. Di situ akhirnya gue berpikir gimana caranya gue bisa dapet resource, gue bisa dapat akses ke situ, tapi gue nggak perlu spend duit gitu kan. Muncullah tuh ide buat kayaknya gue akan jadi wartawan K-pop aja deh, gue bilang gitu kan. Dan ya udah, akhirnya ketika gue jadi wartawan, semua budget konser gue tuh kepotong. Literally kayak nggak perlu ngeluarin duit buat nonton konser. Karena kan gue harus liputan kan. Dan pasti gue akan, nggak pasti sih, pada saat itu kemungkinan besar gue akan dapat liputan untuk konser kan. Since gue juga kerjanya di tempat gue yang sekarang ini kan medianya termasuk yang gede gitu. Jadi pasti dapatlah undangan gitu. Jadi itu salah satu cara gue untuk menekan pengeluaran untuk konser. Cuman bukan berarti gue selalu kayak gitu, nggak juga. Karena ada juga konser-konser yang gue bayar sendiri. Kayak konser pertama gue nonton Suju Super Show itu gue bayar sendiri 1,8 juta. Dan itu kayak oh my god, ini pertama kalinya gue ngeluarin duit sebanyak itu. Dan masih yang enggan gitu loh. Karena kan masih ngekos juga, terus juga masih itu masih kuliah juga tuh kan. Jadi kayak aduh, mau nggak ya gue ngeluarin duit buat ini gitu. Akhirnya ya udah tuh itu berasa banget pengeluaran pertama 1,8 juta buat konser. Tapi next setelah itu sejak 2013 sampai 2016 pertengahan, gue nggak pernah sama sekali ngeluarin duit buat konser karena gue selalu dapat liputan dari kantor gitu. Dan itu pada akhirnya membuat gue manja nih. Ngerti gak? Kayak karena lo udah selalu dapet, jadinya ketika lo harus ngeluarin duit dan ketika lo gak dapet, kayak sayang duitnya. Jadi makin kayak gitu. Akhirnya ketika gue pindah dari kantor gue yang pertama dan udah nggak di situ, baru deh tuh gue mikir, oke, gue udah nggak dapat akses lagi nih jadi media, jadi gue harus ngeluarin duit nih buat konser gitu kan. Anjir, gimana ya gue bisa bertahan gak ya gitu kan. Untungnya sih waktu itu EXO tuh terakhir gue liputan EXO yang pas EXOlution di Jakarta, gue masih dapat gratisan. Tapi setelah post EXOlution gue udah mulai oke, kita akan ngeluarin duit sendiri untuk itu. Nah disitulah nih gue baru ngeluarin duit yang kayak nonton konser di Singapura, nonton konser di Malaysia. Itu tuh kayak udah oh my god. Kalau dipikir-pikir tuh kalau misalkan digabung, mungkin kita ada satu data dari minimiinsight.com ini ya, yang Dita kasih ke gue kan. Di sini ada minimal lo harus butuh berapa untuk bisa jadi super fans. Tulisannya kan gitu nih. Iya. Di sini ada Blackpink, kalau untuk jadi Blink itu minimal lo harus punya $665 Amerika. Terus berapa tuh?
Bentar. USD 665 ya. Itu minimal berarti 10 juta. sekitar Siapin dana. 9,3 juta lah ya pasnya. Yes. Kalau untuk jadi once-nya twice lo butuh 824 USD minimal. Berarti itu sekitar 11 juta 500. Nah, kalau mau jadi army lo harus 1400 berapa Din? 1422 US dollar, berarti sekitar berapa nih? 20 jutaan lah itu tadi. Ya 20 jutaan ya. Nah ya, kalau jadi, misalkan diakumulasikan dengan pengeluaran gue sejak awal sampai gue nonton kemana gitu, kayak anjir gue udah lebih kali 20 juta. Nangis kalau diinget-inget tuh nangis jadinya. Tapi tuh lo tuh lebih banyak spend di experience ya, karena lo lebih suka konser kan. Ya kalau gue lebih spend, betul. Kalau gue tuh tipikalnya kayak gue bukan pengoleksi, gue ngoleksi album, tapi gue tidak terburu-buru. Jadi kalau album itu gue lebih ke kayak gue tunggu momentum aja nih. Kalau gue lagi ada duit, gue beli album-album yang belum gue punya. Dan karena EXO kan dari dulu mainnya selalu bias kan, kalau SM kan selalu bias, jadi kayak Exodus 10 versi gitu. Oke, gue akan beli yang bias gue doang gitu. Jadi Baekhyun sama Suho doang yang gue beli. Jadinya itu cukup menekan budget lah. Walaupun ya harusnya gue bisa beli satu kalau mereka nggak rilis member version, tapi gue harus beli dua. Itu juga ya boncos sedikit lah, tapi masih mending gitu. Nah kalau yang lain tuh emang gue lebih suka experience, karena gue nggak punya light stick, gue nggak punya terlalu banyak merch, gue nggak punya. Dan gue termasuk orang yang tidak beruntung juga dalam hal giveawayan. Jadi gue gak bakal pernah menang giveaway apapun bentuknya itu, sampai akhirnya gue bikin giveaway sendiri. Jadinya kayak gue lebih ke konser sih. Dan kalau diakumulasikan mungkin dari 2016, 2015 sampai 2021 ada kali 30 juta ya. Sama sih Ron. Kalau gue nih ya, gue itu sebenarnya pengalaman gue pertama kali mengeluarkan uang untuk K-pop itu waktu gue magang, waktu gue kuliah magang. Terus kan kalau magang kan sebenarnya gajinya nggak seberapa sih. Itu pertama kali gue menggunakan hasil uang magang itu beli tiket konsernya SM Town yang di GBK, yang itu gue beli waktu itu masih ada yang 500 ribu yang di ujung banget. Memang sih nggak kelihatan, tapi itu gue seru-seruan karena gue cuman bisa affordnya di kategori kelas yang paling murah kan. Habis itu gue hal yang pertama kali banget gue mengeluarkan uang untuk K-pop, karena selama kuliah itu gue kuliah udah suka K-pop, tapi mungkin karena gue nggak ada duit, belum bergaji kali ya, belum berpenghasilan. Jadi gue nggak ada niatan juga pakai uang jajan, nabung itu nggak ada, belum seniat itu. Paling karena waktu itu bisa magang, gue baru bener-bener willing banget spend money itu pas gue di Monsta X, di pas MonWB kira-kira 2015an akhir lah. Kayak gue nggak expect gimana ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung uang yang gue spend untuk Monsta X itu yang tangible ya. Apa sih tangible tuh yang fisik terlihat ya? Yang fisik yang terlihat. Gue tuh banyak banget Ron, kayak bener hampir sama kayak lo, kayak gue udah bisa majalah itu ya yang sering Anda bawa ke kantor. Kayak gitu Ron. Oh my god. Gue tuh dari kecil, dari SD gue memang tipe yang kolektor. Lo kalau ke rumah gue, komik gue banyak banget, sampai akhirnya gue udah nggak bisa keep up sama hobi gue yang komik lagi. Akhirnya hobi gue ke K-pop. Gue tuh nggak bisa tuh dua-duanya tuh, capek. Apalagi kan kalau misalnya gaji gue buat gue semua itu mungkin gue masih bisa, tapi kan karena buat bayarin keluarga gue udah nggak bisa spend sebanyak itulah gitu. Jadi gue menyisihkan hobi komik gue jadi hobi ke K-pop itu. Wah, gue tuh beli tuh beneran, gue nggak kayak lo yang cuma beli satu album, gue tuh beli semua versi. Ron, lo tau gue kan? Oh my god, Dita tuh emang separah itu sih. Maksud gue kayak gue ambis banget. Dita tuh selalu ngeluh dia nggak punya duit, tapi setiap hari kalau di kantor, wah barang-barang Monsta X datang lagi, dari mana datang lagi. Kayak gitu. Oh my god. Gue tuh bener koleksi nggak cuma album, gue beli season greetings, gue fan club beli, apalagi album Jepang gue juga beli, photocard gue beli, pokoknya misalnya mereka keluarin merch, biasanya kalau konser kan suka ada official merch ya, gue beli lagi tuh, gue beli yang open sharing atau apa. Gue memang tipikal lebih suka koleksi yang foto, bukan yang benda, karena kalau yang benda itu terlalu mahal banget, jadi gue nggak bisa. Kalau kaos sama jaket gitu kan bisa 700-an gitu kan. Iya. Gue tuh nggak sanggup, tapi gue beli album semuanya tuh, kayak
semua versi season greetings di DVD konser ada 2 versi, gue beli dua-duanya. Wow. Itu gak se-willing itu beneran gue. Tapi gue juga dulu kayak gitu nih waktu pas EXO, gue pernah ada di fase itu ketika era-era overdose gitu-gitu tuh gue pernah kayak EXO kan waktu itu rilis EXO kan 2 versi kan, versi girl sama versi wolf kalau nggak salah, itu gue beli 2 terus 2 versi tapi 2 versi Cina 2 versi Korea karena kan mereka ada 2 versi Cina Korea juga kan kayak gitu. Jadi ada eranya memang kita akan willing untuk spend banyak sih. Cuman kalau gue dalam artian di album sih kalau gue. Jadi kalau merch kayak lo itu gue nggak. Apalagi kayak misalkan majalah gitu, kayak gue pikir sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau majalah nih misalkan kayak W gitu yang gue Korea gitu misalnya. Kalau dipikir-pikir kan kayak kalau dipikir-pikir sekarang, dulu juga pas kita beli majalah gaul gitu kali ya, karena di Korea juga majalah itu sama aja kali kayak koran-koran biasa nggak sih, kayak nggak yang kayak Harper's Bazaar gitu kan, nggak yang majalah yang fashion banget. Ada yang kayak gitu memang lebih mahal sih. Cuman gue kayak merasa kayaknya gue nggak begitu deh suka. Takutnya nanti gue bawa pulang di rumah nyokap gue kira itu koran biasa jadiin alas lemari sama dia. Kalau gue tuh ya yang tadi gue bilang, gue suka sesuatu yang bentuknya benda gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak gimana sih, lo kan beli album lo seneng kayak buka album experience-nya, terus dapat photocard apa ya kan. Kalau lo beli album kan lo nungguin bias lo gitu kan, jadi kayak kalau nggak ada gue nge-thread. Gue pas awal-awal banget tuh gue ambis banget sih, kayak gue berusaha mendapat photocard Wonho. Kalau nggak ada gue nge-thread sampai mending gue beli yang Ansil yang bisa dapat semuanya Wonho gitu. Maksudnya segitunya gue mencari Wonho gitu ya. Ya ampun, ngapain ya? Oke, tapi kalau gimana? Itu gue beneran ambis banget sampai akhirnya rasa gue berkurang drastis setelah Wonho keluar. Tapi ketika Wonho keluar itu lo apakah merasa kekhawatiran akan bisa spending lo jadi double atau gimana? Atau malah kalau Wonho udah keluar berarti ya udah gue nggak akan beli Monsta X lagi. Kan gue cuma nyari Wonho gitu. Masalahnya pas Wonho keluar, antusias gue ke Wonho pun juga berkurang sejujurnya. Jadi sebenarnya Wonho kan mau rilis album baru nih ya, yang Love Synonym yang ke part kedua, dan gue memutuskan untuk nggak beli dalam artian gue duitnya itu gue sekarang ada hobi lain, Ron. Gue nge-game. Iya itu. Itu hobi gue jadinya berganti, switch gitu. Kayak kemarin dulu gue koleksi komik, gue switch ke K-pop. Sekarang dari K-pop gue nge-game. Switch gitu. Ke Nintendo Switch ya. Iya, itu kan itu kan apalagi satu game harganya mahal lah, mahal bisa gitu loh. Bisa 700-800 ribu ya. Makanya Wonho gue memutuskan mungkin gue akan beli, tapi enggak yang langsung beli sekarang gitu. Mungkin gue akan beli cari yang bekas, gue akan nyari yang murah-murah aja. Tapi atau itu mungkin lo akan nunggu momen kayak gue ngumpulin duit dulu, nanti kalau emang udah cukup gue bisa beli mungkin semuanya sekalian gitu. Tapi sekarang kalau misalnya ada apa-apa, gue udah nggak yang segercep kayak dulu. Kayak kemarin gue beli Tony Moly-nya Monsta X, kayak gue sampai nitip ke teman lo kan, tolong nitipin gue pengen yang Wonho sama Shonu kan. Gue minta ke teman lo tuh yang ke Korea. Sekarang Monsta X rilis makeup juga sama Urban Decay, itu gue nggak ada sama sekali. Gue nggak tertarik. Kayak gue nggak bilang sparks joy gue hilang, tapi gue merasa gue udah mending gue beli album aja gitu. Gue kayaknya terakhir beli gue itu fan clubnya Wonho, itu terakhir. Seandainya memang Wonho sama Monsta X mau rilis lagi, mungkin gue nggak akan daftar sih. Kayak gue tuh kayak kaget juga sih, kayak gue dulu yang spending, yang gue bilang yang spendingnya bisa di total gue bisa beli motor, sampai akhirnya interest gue tiba-tiba menghilang. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kan pengeluaran gue buat Monsta X itu yang fisik ya, yang tangible itu bisa beli motor. Terus kayak gue kaget gitu ya, anjir dulu gue tuh seambis itu. Sekarang sparks gue beneran hilang gitu. Sparksnya udah gak joy ya. Iya betul. Mungkin karena sebenarnya gue masih pengen beli, tapi uang gue nggak bisa. Hobi gue cuma bisa afford satu hobi. Gue sebenarnya pengen tetap bisa beli album itu, tapi gue bayarin keluarga, dan hobi gue nggak bisa dua nih. K-pop itu sangat menghabiskan uang. Betul. Kalau misalnya dibandingkan sama lo yang menghabiskan duit yang intangible, ya nggak sih istilahnya intangible, yang lo experience konser. Gue konser waktu itu cuma sekali doang sama Monsta X, yang waktu itu yang ke Malaysia. Itu sekali doang itu. Beli yang bener gue. Wonho-nya juga nggak ada. Wonho-nya juga nggak ada.
Iya. Nah untung V-Live, untung ada pas V-Live kan sebenarnya itu gue nggak bayar ya. V-Live itu gratis kok asal daftar doang kan. Jadi kayak untuk Monster X gue lebih banyak menghabiskan lebih ke merchandise sih. Merchandise wah gila kacau. Gue tuh kayak semua yang mereka rilis tuh gue selalu beli, nggak ada sampai akhirnya Sparks itu udah mulai menghilang pas Wonho keluar. Dan itu juga apa ya kayak wah ternyata gue nggak apakah ini sebuah fase, tapi walaupun gue itu udah nggak Sparks Joy lagi, tapi gue nggak ada niatan juga untuk menjual barang-barangnya juga gitu loh Ron. Iya, sama-sama. Kayaknya wah udahlah gue kubur-kubur seakan-akan ini tuh aib gue gitu kayak. Kalau hijrah langsung dibakar gitu ya. Gue enggak, masih kayak oh ini ya dulu. Terus kadang-kadang gue masih suka lihat lagi koleksi photocard gue kayak. Gue juga gitu. Kayak misalkan kalau misalkan gue beli sesuatu itu ya kan sekarang mostly barang-barang K-pop gue, album-album yang gue beli kan gue pajang di rak di kosan kan. Dan kalau gue lagi senggang gitu kadang-kadang gue lihat terus kayak wah gue punya lo album ini. Bahkan gue ada album yang gue lupa kayak wah gue punya lo album ini kayak gitu-gitu. Dan itu jadi sesuatu yang kalau misalkan gue kan kenapa gue lebih suka mengeluarkan duit untuk konser karena gue ngerasa experience itu kadang kan gak berulang gitu kan. Dan karena gak berulang itu jadi lebih merasa kayak memorable dan lebih kayak tidak ternilai gitu, priceless gitu kalau menurut gue. Nah kalau album kan sebenarnya kayak lo buka, lo lihat, lo tutup, nanti 2 bulan lagi lo bisa buka lagi gitu kan. Tapi perasaannya mungkin bisa berbeda gitu. Kalau gue menurut gue kalau konser itu setiap kali lo inget pengalaman itu tuh perasaannya tuh masih sama. Dan itu tuh kayak wah karena gue suka nulis dan suka ngeblog juga. Jadi dari situlah gue berusaha untuk bikin pengalaman gue itu jadi sebuah apa ya kayak dimuseumkan gitu loh. Jadi ada bentuknya pada akhirnya. Iya. Kayak blog aja gitu. Berarti harga yang paling mahal yang selama ini lo beli itu berarti konser ya? Mungkin sama ongkos transportnya mungkin. Iya, konser kan kalau di Singapura. Gue paling jauh tuh IU di Thailand, tapi itu juga kan konsernya gue dapat gratis tiketnya, cuma bayar yang bayar spending gitu. Ya kalau yang spending gue berarti EXO di Malaysia lebih jauh dari Singapura kan, ya dari Malaysia. Cuman sebatas itu sih, belum sampai yang kayak ke Korea gitu belum. Kalau benda ya, gue tuh sebenarnya tipikal yang beli, tapi gue bukan yang nyari barang rare juga. Gue kayak tahu kapabilitas gue. Oh, gue beli photobooks kalau masih 1 juta or 800 or 1 juta itu masih di budget gue. Tapi kalau udah rare item, misalnya kayak photocard doang gitu yang sampai juta-jutaan itu, kebetulan Monster X nggak semahal itu sih. Kalau yang paling mahal ya barang yang gue beli itu kayaknya paling photobook ya. Apa? Gue lupa, kayak DVD konser deh yang gue, karena gue langsung beli 2 anjir. DVD konser emang biasanya kan lebih mahal kan. Ini lebih mahal. Itu apalagi si Monster X tuh bikin 2 versi. Gue beli dua-duanya anjir. Masih ada Wonho jadi gak apa-apa lah ya. Waktu itu EXO juga rilis CD konser, tapi nggak ada DVD, cuman CD doang, cuman lagu doang. Tapi packagingnya emang gede banget gitu, kayak LP gitu bentukannya. Kayak vinyl gitu gede. Dan itu mahal 600.000 lebih. Dan itu kayaknya CD yang paling mahal yang pernah gue beli deh. Cupu ya, cuma 600.000 aja udah mahal buat gue. Iya, gue juga berarti kalau gue barangnya yang paling mahal tuh kayaknya DVD konser Monster X sih, karena waktu itu ada 2 versi. Kalau konser gue bener-bener yang mengeluarkan uang untuk konser paling mahal yang Monster X di Malaysia sih. Karena gue ke Malaysia terus gue belinya yang tiketnya VIP, ongkos kesananya juga. Itu sih gue belum ada yang kayak gitu-gitu ya. Ya, kalau barang yang gue niat sampai nyari eBay itu enggak, tapi paling enggak ada sih barang rare item yang mungkin sign pun gue enggak se-willing itu, enggak seniat itu. Tapi gue ambis juga sebenarnya dulu, lo tau gue kan. Iya. Itu sih. Tapi itu kalau gue bilang fase sih. Maksudnya ketika lo merasa lo butuh escape yang lain gitu ya, untuk keluar sejenak dari K-pop gitu. Karena ya kan kayak kita sering banget ngobrolin ini ya, kayak misalnya terlalu lama di K-pop tuh juga menyenangkan tapi ada kalanya tertekan dan membosankan gitu. Jadinya mungkin lo bisa nyari pelarian lain untuk menikmati waktu gitu. Kayak misalkan lo sekarang lagi suka main game, gue juga lagi suka main Genshin gitu. Dan sekarang gue juga lagi nyoba buat baking gitu kan. Kayak menurut gue sesuatu hal yang masuk akal, kayak tadi lo bilang spend lo sekarang beralih ke game gitu. Terus gue mikir kayak anjir, gue juga baru beli peralatan buat bikin kue ini kayaknya mahal-mahal juga nih gitu. Tapi jadi gue pikir oke, bisa jadi
tipikal yang nyesel nggak? Wah nyesel nih udah beli kayak banyak, udah habis banyak gitu, atau enggak kayak wah ini part of my journey. Kalau gue konser K-pop lebih ke kayak ini momen yang nggak bakal bisa gue dapetin lagi gitu ya. Gue mikirnya gitu. Tapi itu pun juga setelah gue merasa gue mampu gitu loh. Karena kan kalau dari obrolan kita yang awal episode ini kan gue bilang kayak bahkan untuk beli CD 300.000 kan gue bahkan masih mikir kan waktu itu. Tapi karena waktu itu gue belum punya pekerjaan dan dalam tanda kutip gue belum mampu gitu. Dan ketika gue udah semakin dewasa dan semakin udah punya gaji sendiri gitu akhirnya, dan gue merasa kayak Oke, kehidupan udah bisa di afford, kosan segala macem, transport gitu ada lebih nih, berarti kan mampu kan. Nah lebihnya itu yang kemudian gue buat menikmati waktu fanboying gue itu. Dan kalau bilang nyesel atau enggak nyesel sih, lebih ke kayak nyeselnya itu kayak misalkan gue udah beli nih tapi justru nggak maksimal di gue gitu. Kayaknya gue bisa deh tadi lebih harusnya kayak gitu. Kayak waktu pas misalnya nonton EXO di Jakarta di terakhir yang di BSD, kayak gue lupa bawa fanboard Suho Airin gue gitu, kayak shit gue udah di tengah jalan naik motor terus kayak gue lupa. Habis itu gue nggak mungkin dong ini balik lagi kan, ini gue naik motor dari Jaksel ke BSD akhirnya ya udah. Nah itu sih yang gue nyeselin, kayak harusnya gue bisa lebih karena Suho tuh depan gue lewat banget, jadi kayak harusnya dia lihat itu. Nah itu sih biasanya yang gue sesali, hal-hal receh kayak gitu. Kalau ngeluarin duitnya lebih ke kayak ya gue udah punya budget untuk itu, jadi gue ya dengan senang hati seperti halnya orang melakukan hobi kebanyakan aja. Iya sih, gue sama kayak lo, gue bukan nggak nyesel, semua koleksi gue masih ada di tangan gue kayak gitu. Karena oke waktu itu temen gue ada iseng, lo nggak mau jual, kayak mungkin dia tahu gue antusiasme gue berkurang, kayak lo nggak mau jual barang-barang lo gitu, kayak enggak sih, kayak nggak ada niatan maksudnya, karena gue tipikal yang males juga packing, apalagi kalau packing zaman sekarang tuh ribet banget ya. Kalau lu nggak bagus nanti di spill dikit gitu, kayak wah enggak sih, gue mending gue simpan aja gitu. Dan gue nggak menyesal karena itu bagian dari salah satu source kebahagiaan gue kan, coping mechanism kan istilahnya itu, dengan beli merch itu kan, dengan gue beli album, nonton konser terus. Tapi kalau kadang-kadang kan lo beli itu karena impulsif nggak sih? Di satu sisi dulu gue sering banget kayak pas awal-awal banget yang masih agresif lah, kalau misalnya orang yang udah buka GO, gue tuh kayak ketakutan sendiri gitu loh, kayak wah ini anjir udah buka GO lagi, mau sampai kapan nih gini bisa nggak sih, kayak waduh gue udah lihat, gue langsung bandingin harga, kalau gue ikut GO atau mending gue beli sendiri ya gitu, beli langsung gitu dari websitenya, gue udah bandingin harga itu kayak untung gue peer pressure-nya, tapi lebih ke itu lebih tipikal peer pressure yang karena gue takut buru, istilahnya FOMO ya, fear of missing out gitu, lebih tipikal yang takut ketinggalan aja, tapi itu masih budgetnya masih di kapabilitas gue. Bukan gue yang bukan tipe yang kalau misalnya mereka ada rilis apa kayak wah nih harus beli ini, oh teman-teman pada beli semua gitu, mutual pada beli semua gitu, kayak gue harus beli juga, enggak sih. Gue lebih ke yang masalah beli cepet atau enggak, tapi kalau dirasa gue itu di luar budget gue nggak beli sih. Sama. Gue juga gitu. Ada pressure gitu nggak sih melihat kayak wah mutual lu semua pada konser di Thailand gitu, apalagi kan lo temanannya sama influencer dong kan. Nggak ada influencer, teman gue cuma lu ikutan gitu. Lo gimana? Lo kayak ada pressure, ada pressure itu nggak? Kalau gue dulu pernah pertama kali, ini gue akan spill di sini karena ini udah lama banget dan ini udah long overdue gitu. Gue pernah seiri-irinya sama temen gue yang nonton konser Suju di Singapura. Kenapa? Karena pada saat gue ngefans Suju, gue masih miskin, masih mahasiswa, masih tidak punya pekerjaan. Sementara temen gue ini orang kaya, tinggal minta duit saja ke orang tuanya langsung bisa terbang ke Singapura gitu kan. Sementara gue yang kayak shit, gue segininya gitu kan, miskin banget nih gue gitu. Tapi abis itu gue nggak pernah lagi. Sejak itu gue belajar bahwa jadi fans itu bukan siapa yang lebih keren pergi kemana, siapa yang lebih banyak punya album, siapa yang lebih banyak koleksi merchandise kalau buat gue ya. Karena ketika lo masuk ke fandom atau menyukai seseorang siapapun gitu ya di entertainment industry gitu, apalagi kalau di K-pop, kalau lo masuk ke K-pop dengan mindset seperti itu,
selalu akan ada kompetisi dan itu nggak akan berakhir. Where is the happiness yang mereka janjikan dengan mendengarkan just the music gitu loh. Kayak gue akhirnya oke lah, akhirnya setelah itu iri gue tuh, gue sempat nggak ngomong sama temen gue sampai 6 bulan karena gue iri banget soalnya dengki iya dengki banget Nin, soalnya kan dia kaya dan gue miskin gitu kayak ya gue mengerti banget, gue setidak mampu itu. Makanya terus gue pikir wah ini tidak sehat sekali untuk pertemanan gue juga, karena dia teman dekat banget, bukan yang temen yang mutual kenal di Twitter gitu, enggak. Justru kalau mutual kenal di Twitter kan lebih gampang ya, kalau lo lihat updatean tinggal log out, nggak usah dilihat, udah nggak apa-apa gitu kan. Ini kalau temen yang deket banget kan lo akan ketemu dia terus segala macam gitu kan. Ya Allah, gue masih kesel deh sama lo gara-gara lo nonton Suju. Tapi kan kayak kenapa gue kesel sama orang yang mampu ya? Kenapa gue tidak berusaha untuk mencari jalan supaya gue juga bisa jadi orang yang mampu gitu? Makanya itulah yang kemudian memotivasi gue. Oke, gue akan jadi wartawan K-pop. Jadi semua konser akan gue tonton gitu. Tapi ya, lo kalau jadi fans K-pop dan lo udah menghasilkan, itu bahaya banget sih. Itu bahaya banget udah sih. abis. Asli. Ya itu parah sih, kayak wah gila sih. Mungkin karena gue bisa afford itu karena gue masih bujang, masih single, dan waktu itu gaji gue masih buat gue semua kan. Kayak wah, kayak anjir, gue beli photocard mulu kan kerjaan gue ya Ron ya. Kayak bisa semua gitu, semua bisa gue belilah dengan uang sendiri. Itu kayak seperti pisau bermata dua Ron. Gimana sih? Kayak wah ini mesti memang harus kita ada self controlnya sih. Tapi memang betul. Ya itu mesti hati-hati banget. Takutnya sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi emang ya impulsif aja. Ya, tapi kalau lu udah bekerja, lu yang paling tahu kapabilitas duit lo harus spending mana yang buat kebutuhan sehari-hari sama buat hobi. Gue yakin itu udah pasti bisa sih. Betul. Dan gue tuh bersyukur, kenapa gue bersyukur, soalnya gue melewati fase miskin banget sama fase yang udah punya duit gitu ya. Nggak kaya banget sih, tapi udah punya duit lah, mampu dalam tanda kutip kebutuhan gue. Gue bersyukur gue bisa melewati fase miskin di K-pop, karena ketika gue udah mampu, gue jadi berpikir kayaknya gue nggak butuh banget, jadi gue bisa nahan gitu loh jadinya. Iya sih, iya. Itu maksud gue masih nggak bersyukur ya. Monsta X itu kalau menurut gue idolnya tipikal idol yang ngeluarin merch, tapi gue yang nggak banyak banget, yang nggak bisa di keep up gitu loh. Kayak apa ya? Masih harga PC-nya masih murah gitu loh, nggak kayak NCT yang bersyukur ya. Mahal banget ya. Terus juga Monsta X kalau rilis merch itu yang nggak beruntun, kayak bikin terus loh ya. Soalnya kan kalau yang tadi lo bilang Ron, jadi gue baca artikel suatu studi yang dari iPrice itu website agregator yang ngumpulin semua data-data harga barang lah gitu, website. Lo untuk menjadi fans K-pop misalnya ARMY, itu lo paling untuk bisa dapat semua merch-nya aja dalam setahun minimal lo harus punya budget 20 juta lebih gitu. Kayak memang diantara grup yang paling aktif ngeluarin merchandise gitu, paling gede tuh BTS, Twice sama Blackpink kan. Kayak wah, misalnya gue jadi ARMY ya, gue tuh ngelihat temen gue aja kayak perasaan baru kemarin ngeluarin DVD, tiba-tiba musim panas summer keluarin DVD lagi, terus keluarin lagi DVD winter, yang sebenarnya itu cuma photobook doang Ron. Kayak wah, versi winter, versi spring, versi apa lagi, versi summer, versi fall, kayak karena itu menggerus uang aja kan, ngeluarin merch terus. Kayak wah, kalau gue misalnya kayak di fandomnya ARMY atau enggak Twice yang merchnya tuh banyak banget, pasti kayak anjir, gue overwhelmed banget sih. Kayak wah, gue gak kebayang sih kalau lu jadi fans di antara 3 fandom itu ya. Kayak wah, gue harus spending berapa nih gitu. Apalagi persaingannya juga gede kan ya. Misalnya mau dapetin photocard Jungkook yang salah satu yang paling favorit lah, kayak waduh, itu sih gue gak kebayang. Untung Monsta X kalau menurut gue masih affordable buat gue. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa menilai ini sebagai sebuah cuman sebagai sebuah aksi boros-borosan sih ya, karena kan balik lagi semua itu kan tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan kan sebenarnya. Dan inti dari kita ngeluarin duit buat artis itu kan sebenarnya nggak cuman sekedar untuk kita having fun di kita dan untuk mengisi kesenangan pribadi doang, tapi kan juga
ngebantu artisnya untuk bisa growth kan sebenarnya kayak betul. Kayak konser misalnya kenapa lo harus butuh merchandise bahwa kayak setahu gue ada artis-artis yang memang hidup justru dari uang penjualan merchandise bukan dari tiket konser misalnya karena tiket konser kan itu dibagi dari manajemen belum lagi staff kan banyak banget audio lighting dan segala macem kan dan itu kan harus digaji semua kan jadi menurut gue ketika lo spend buat merchandise jadi mungkin ada part yang bisa dapetin sama artis lo juga kalau lo spend buat tiket konser kalaupun artis lo dapet sedikit dari tiket konser at least lo udah membantu menghidupi orang-orang yang bekerja di industri konser gitu loh maksud gue jadi itu kan sebenarnya ekosistem kan jadi lo nggak cuman melihatnya sebagai kayak gue ngeluarin duit boros lo gitu tapi itu coba lihat deh di sisi lainnya kan kayak kan mereka kerja juga nih bikin konser tukang lampu konser EXO bagus banget lightingnya gitu kan terus gue kayak merasa ketika gue ngeluarin duit 2,5 juta buat konser ini kayak gue ikhlas deh karena ini bagus banget panggungnya gitu karena mereka bekerja keras banget gitu. Itu salah satu hal yang gue sebelin kita misalnya nih fans K-pop kalau udah ngeluarin uang banyak tuh suka dinyinyirin tuh gue paling malas sih kayak seakan-akan hina banget gitu. Ngapain sih lo beli waktu itu? Gue inget banget waktu itu gue lihat dari tweetnya si Babah Ustadz Chan ada yang ngejual photocard Stray Kids yang Ayen atau Lino boleh koreksi gue itu mahal banget yang bisa sampai gue lupa mahalnya sampai 1 jutaan karena itu memang sangat rare kayak cuman diproduksi ratusan atau puluhan gitu. Waktu itu ada tuh kayak orang non K-pop biasa normis yang bilang ngapain sih lu beli kertas gituan lu tinggal ngeprint aja kan kayak gimana ya kayak itu meremehkan banget hobi seorang fans K-pop karena hobi dimanapun pasti akan sangat mahal ya apalagi kalau kita tipikal yang kolektor ya. Jangan kan fans K-pop kayak lo beli jersey bola juga yang asli mahal kan lo kayak gue bisa aja dong kayak nyinyirin ya ngapain sih lo beli yang asli beli aja yang palsu gitu-gitu kan beli aja tuh yang versi KW gitu ya tapi kan namanya juga hobi ya itu gue paling sebel banget sih kalau udah ada yang nyinyirin fans K-pop kalau udah ngabisin duit tuh seakan-akan kayak ngapain sih lu sia-sia aja tapi tuh orang yang hobi bersepeda yang harganya ratusan juta 500 juta itu kagak apa-apa malah dipuja-puja apa bedanya ya betul. Emang itu sih makanya K-pop itu selalu jadi bahan bulan-bulanan orang di media sosial dan selalu dianggap alay. Waktu itu pas di Grand Indonesia ada perilisan sepatu sneakers yang orang ngantrinya minta ampun terus teman gue sampai komentar kan ini kalau K-pop pasti udah dicengin ini cuman gara-gara sneakers aja sih mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang keren kalau K-pop ini pasti dicengin kata teman gue tuh gitu terus gue mikir kayak iya juga sih ya K-pop tuh apa-apa pasti dicengin padahal sebenarnya kayak bisa gak sih lo ngelihat ini sebagai bagian dari hobi seseorang yang sama aja sama hobi lo juga gitu kayak gue juga merasa aneh aja gitu kayak orang beli tanaman harganya berapa juta gitu kayak janda bolong apa segala macam kayak pikir-pikir ngapain sih ya ngapain sih cuman ya gue merasa ya gue juga K-pop juga kayak gitu sih jadi nggak perlu juga gue nyinyir gitu loh kayak orang-orang itu yang bisa nggak sih lo diem aja di rumah ya nggak usah buka sosmed kalau ada permasalahan keluarga atau permasalahan hidup selesaikan jangan dilimpahkan di sosmed gitu loh kayak guys tolong dong karena K-pop as a hobby yang mengeluarkan uang itu pasti kayak gimana ya luas gitu kayak memang ada yang tipikal yang ekstrim sampai ada yang memang reasonable yang ya gue beli sesuai kapabilitas gue beli dengan sesuai spending habit gue jadi kayak lo langsung ngejudge gimana pun juga dia menghabiskan duitnya ya itu duit mereka sih ya itu sih poin yang paling penting nomor satu itu duit mereka bukan duit lo kalaupun mereka mau tahu kan alasan dia beli album itu kenapa entah karena dia memang obses kah atau karena memang menganggap grupnya itu menyelamatkan hidupnya kan lo nggak akan tahu alasannya dibalik itu semua kan karena lo cuma tahu gue menghabiskan nih masa alasannya kan itu yang tahu dia yang beli kan kita sebagai itu sih ya nggak usah ngejudge lah kayak kenapa ya kalau gue mau menghabiskan uang banyak buat photocard Wono gue seneng gitu loh gue pakai duit gue sendiri gue kagak minta siapa-siapa kagak minta sugar daddy juga gitu tapi kalau punya sugar daddy lebih enak dong iya lebih enak gue juga mau jadi peliharaan kalau kayak gitu kayak mau dong iPhone 12 gitu gue tuh main cerdas sebenarnya salah satu goals
spending gue itu suatu saat gue sebenarnya pengen bisa fansign sih. Tapi gue pikir pengen jadi sugar baby. Enggak, gue sebenarnya pengen banget bisa fansign yang pas. Tapi sekarang gue udah nggak ada hasrat itu sih, kayak kayak pas kalau dengerin Kecap tuh waktu itu Kecap tamu podcast ke Korean, dia fans sama Monsta X tuh kayak aduh gue pengen banget kan sebenarnya. Ini buka-bukaan aja juga udah pada tahu ya. Jadi sebenarnya kantor gue tuh sempat ada istilahnya tuh perampingan karyawan kan. Jadi ada lewat proses assessment dan segala macamnya. Gue tuh kan sempat bilang sama lu Ron, Ron kalau gue kena nih pesangon gue mau buat fansign. Kayak gue waktu itu pernah ngomong deh sama lo kan. Karena kalau pesangon gue itu lumayan tuh banyak, gede banget, karena gue udah lama di kantor ini. Gue tuh udah ada niatan, lumayan nih duitnya, gue nggak kasih tahu nyokap tapi gue pengen duitnya itu dipakai buat fansign. Waktu itu fansign sebelum Wono keluar, yang eranya follow, berarti kayak wah beli album follow nih buat ikutan fansign. Gue akhirnya ini kan gue masih stay di kantor, masih bertahan. Tapi Wononya keluar. Kayak wah anjir, bayangin seandainya gue ikut fansign itu ya Ron ya, misalnya fansign follow, kagak ada Wono nih ya Allah, gue gak kebayang sih. Gue udah habis duit banyak, gue ngejar kali, gue udah teriak-teriak kali tuh di jembatan apa tuh Chonggyecheon. Iya kali, gue udah teriak-teriak kayak dasar gila, kamu AG gimana sih, kan masih ada member yang lain. Itu sih salah satu keinginan gue tuh fansign, tapi kayaknya nggak akan tercapai juga, dan gue udah nggak ada antusiasme lagi. Jadi kayak itu salah satu keinginan gue yang nggak tercapai sih. Kalau lo ada nggak sih Ron kayak gitu? Kalau gue sejauh ini banyak gitu. Gue tuh lebih ini sih ya, kalau sekarang itu gue lebih pengen kayak lebih pengen melakukan sesuatu nih di hobi gue ini, di K-pop ini, yang bener-bener bisa bikin gue jadi kayak happy aja gitu. Maksudnya kayak kan tadi gue bilang kayak gue tidak pengen berkompetisi gitu ya. Gue nggak pengen wah dia udah ikutan SM tahun global package gitu, gue harus bisa gitu. Gue juga nggak pengen gitu sih. Kayak kemarin temen gue ada yang fansign sama Minggu, terus dia ada videonya kan yang fansign online. Terus gue kayak dalam hati, nih kalau misalkan ini terjadi 5 tahun yang lalu nih, gue akan berhenti temenan sama dia. Gue bilang gitu kan dalam hati gue. Karena gue kan anaknya sirik banget dan seiri itu. Tapi untungnya gue sudah di usia ini dan sudah dewasa. Jadi gue mikir kayak ngapain juga gue harus sirik sama keberuntungan orang gitu. Mendingan gue menjaga pertemanan ini dan support dia dengan kesenangan dia gitu. Jadi gue juga bisa dapat insight kayak gimana sih caranya, apa sih yang harus gue lakukan. Mungkin next gue punya duit bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau ngomongin soal pending achievement dalam tanda kutip yang pengen gue lakukan, gue sebagai fans pengen nonton konser lagi tapi di barisan paling depan lagi gitu, kayak zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu yang pas zaman-zaman gue masih ambi gitu loh, dan gue pengen bisa kembali ke zaman-zaman ambi itu sih. Dan hal-hal lain kayak fansign yang kayak gitu-gitu gue tahu gue nggak akan mampu karena gue nggak mungkin punya duit banyak untuk beli itu. Jadi gue mungkin mengubur keinginan itu sampai gue mampu gitu. Mungkin nanti gue cari sugar mami kayak sugar daddy kayak sugar tante kayak sugar om apalah buat membiayai kehidupan K-pop gue. Jadi uang gaji gue pure buat bayar kosan aja gitu. Tapi bentar sebelum lanjut, kita tuh pernah kali ngebahas ini waktu itu ya di episode lama banget, tapi di episode awal-awal kekoreaan yang waktu itu pernah ada satu portal media yang bikin jadi K-pop fans juga mahal gitu kan, yang sampai beli tas berapa ratus ribu, inget gak lo yang waktu itu kan kita sempat bahas itu kan, tapi jangan disebut medianya ya karena kan sekarang aku lagi di sana jadi takutnya nanti aku kena deh gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal statement kita yang akhirnya mungkin bertolak belakang dengan episode itu, tapi mohon dimaklumi karena kan itu jaraknya udah 2 tahun. Mungkin cara berpikir kita selama 2 tahun itu juga udah berbeda, dan cara penyampaian dari media yang bersangkutan dengan data iPrice yang kita dapat tadi juga mungkin berbeda. Akhirnya penangkapan gue sama Dita juga akan berbeda. Jadi disclaimer aja buat teman-teman yang dengerin terus ngerasa kayak kok lo munafik banget sih gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya dari episode ini tuh kayak nggak apa-apa banget lo spending uang buat K-pop itu, tapi lo harus tahu kapabilitas, itu yang paling penting. Kayak nggak apa-apa nabung gitu, karena kayak ibaratnya lo nabung itu kayak ada tujuan hidup kan, kayak wah mau beli album
nabung buat konser kan itu kayak salah satu tujuan hidup yang lo capai gitu. Kayak kalau misalnya memang ada yang itu salah satu fase, ya nggak apa-apa berganti hobi baru, itu bebas banget. Kalau ada yang nggak bisa beli sama sekali, tidak mengurangi lo sebagai fans karena lo masih bisa nonton MV-nya kan, masih bisa dengerin lagunya streaming. Jadi kayak ini kesimpulannya kayak spending sesuai kapabilitas lo, itu yang paling penting. Utamakan dulu kebutuhan kehidupan sehari-hari ya, kayak bayar listrik, bayar BPJS, kayak, bayar apa? Bayar internet, itu dulu yang diutamain. Internet, internet yang paling penting. Kalau tanpa internet, apa hidupmu tanpa opa? Nggak bisa ketemu opa. Beras terus semuanya ya, jangan lupa tuh. Gue beras hampir beli tiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah aku sudah tidak makan nasi, jadi aku tidak beli beras lagi sekarang. Jadi bisa sedikit berhemat ya. Spending gue sama Ron sebenarnya nggak terlalu mewah-mewah banget ya. Nggak terlalu mewah-mewah banget lah. Masih bisa digapai di semua orang, masih bisa diikuti oleh semua orang yang kita bukan Cindy Nuna soalnya. Yes. Jadi gue kemarin buka omongan lah di @kekorean_twt dan @kekorean_ig kayak sudah berapa banyak sih yang kalian habiskan untuk K-pop gitu. Rame banget gak sih? Rame banget anjir, semua tuh langsung curhat. Aku habis beli ini. Langsungnya gue bacain dari gue dulu ya kali ya. Boleh. Gue bacain ini di Twitter, ini ada nge-DM. Hai, mau ikutan. Aku kolektor PC dulu pas EXO, harganya biasa aja sih dan menyenangkan. Sekarang salah nada gue. Aku kolektor PC dulu pas EXO, harganya biasa aja sih dan menyenangkan. Sekarang kolek PC NCT nangis banget. Soalnya aku koleksi Haechan, harganya luar biasa. Sampai pernah kan ada campaign turunkan dan normalkan harga PC NCT sampai trending worldwide juga. Bahkan di notice Haechan dia ngomongin di bubble. Gak kehitung abis berapa, cuma ya gimana, namanya juga hobi. Koleksi PC aku paling mahal itu PC spesialnya Yearbook Haechan, harganya 3,2 juta. PC Haechan rebahan 400.000 sama PC doyong Jumatan 400.000. Doyong Jumatan tuh gimana ya? Pakai peci apa gimana nih? Pakai baju koko kayaknya. Pakai baju koko ya. Wah, terus kan gue nanya dong kayak, wah pas gue baca DM ini mahal banget coy, 400.000. Gue nanya 400.000 itu PC biasa atau PC broadcast? Karena kalau di Monsta X PC segitu tuh PC yang rare. Kalau yang sehari-hari albumnya tuh murah banget Ron, kayak cuma 50 ribuan gitu. Gue nanya, oh album kah? Album reguler sama PC-nya PC Haechan rebahan. Kalau PC doyong Jumatan itu dari album Kino Neozone. Terus gue bilang gila ya, mahal banget gitu. Kayak oh makanya nih guys, 10 Monsta X harganya murah. Terus gue bilang kan ya anjir mahal banget ya. Kayaknya gara-gara high demand sih, tapi itu kehitung murah. Itu masih kehitung murah loh. Soalnya kalau yang Jaehyun sama Yuta bisa tembus 1 juta PC album doang. Wah gitu kan, kayak wah gila. Terus gue tanya harganya yang mahal apalagi sih? Apa ya, terutama PC Jaehyun kemarin yang album Kino Part 2 di seller Korea rate-nya tembus 10.000, 100.000 won. 100.000 won tuh berapa Ron? Sambil lu cari ya. 100.000 won dikali 10.000 tuh 5 jam setelah rilis, alias kalau dirupiahin sekitar 1,2 juta. Padahal harga albumnya cuma 300-an. Terus kalau PC Special Yearbook emang mahal ya, karena cuma dicetak 500. PC AR Ticket Beyond Live 127 yang Taeil sama Yuta di atas 1 juta semua. Kalau PC album yang mahal tuh Jaehyun, Doyoung, Renjun, Mark. PC album biasa aja pasti banyaknya up 300.000. Oh iya kak, menghindari salah paham, sekarang PC album NCT masih banyak kok yang under 150. Cuma kalau beberapa aja yang harganya tinggi karena PC-nya bagus, jadi banyak yang minat banget. Dan biasanya gak banyak yang dapetin itu PC pas unboxing. Kalau PC album Kino emang pasarannya 300-an. Terima kasih. Wanjir, NCT nih gue gak sanggup kayaknya ya di fandom NCT. Awalnya kan gue tipe kolektor. Gue jadi bersyukur win-win gak sama NCT 127 lagi. Harganya gak mahal. Harga pasar masih bertahan guys. Masih harga pasar, gak ada yang rusak. Harga pasar. Tapi kocak sih, gue merasa misalnya harga PC terutama yang paling gue agak apa ya, kayak wah takjub aja tuh memang NCT kan, sampai di mention sama Haechan-nya kayak, karena mereka tuh kayak kebanyakan tuh yang beli tuh pengulak, istilahnya apa sih, pengulak ya sebenarnya mereka tuh beli buat niatannya tuh buat dijual lagi. Calo kayak calo gitu ya. Itu, tengkulak apa sih tengkulak nyebutnya? Kok pengulak
tengkulak, emang mentalnya tuh tengkulak, bukan memang yang orang mau beli gitu loh. Itu yang gue sangat aduh nih gimana bisa berhenti ya. Tapi tipikal gue merasa kalau fan NCT tuh juga tipikal yang impulsif, kayak jual dikit, misal jual harga mahal dikit langsung beli. Itu kan yang bikin harganya jadi stay jadi mahal rusak, di situ. Ya, mungkin kalau kitanya sabar, harga pasar. mungkin kalau kitanya sabar, kan nanti sellernya juga jualnya lama-lama murah sendiri, kok ini nggak laku-laku ya gitu. Tapi sama kan kayak tadi username ya, kalau nggak ada yang bidding sampai naik-naik terus harganya nggak mungkin sampai 8 juta sih. Itu salah satu hal terkocak yang gue lihat di NCT adalah jadi kan lo tau Dila yang sempat datang ke sini nggak sih? Kan dia juga NCT kan, dia juga NCTzen kan. Jadi pernah waktu itu di NCT ada yang kan sering nge-thread lah. Jadi tuh ada yang want to thread Miss PC Taeil, dia punya PC Taeil, gue lupa PC siapa, dia mau tukar ke PC Jaehyun. Gue lupa, salah. Dia pengen nuker PC, tapi dia nggak mau PC Taeil, katanya, karena mungkin nggak dijual harganya murah. Terus sempat ketahuan juga dia menukar alasannya mau koleksi, taunya dia mau jual lagi gitu. Dia niat jahat banget. Dia tadinya mau nge-thread kayaknya dari Doyoung, dia ngincer Jaehyun kan. Gue lupa, salah. Sorry, dia mau nuker Doyoung ke member mana aja. Terus ada yang nawarin, mau ke PC Taeil nggak kak? Aduh enggak nggak mau PC Taeil gitu. Soalnya masih ngincer yang lain. Tapi kan dia bilang maunya apa aja, tapi dia tuh sebenarnya ngincer Jaehyun. Akhirnya ada yang nge-thread ke Jaehyun, itu Jaehyunnya dia jual. Kayak aduh, deal gue pusing denger drama-drama NCT soal PC ini tuh ada-ada aja. Kayak waduh, ini mungkin salah satu peer pressure kali ya, saingan di mana lo willing spending buat K-pop, tapi sebenarnya spending di sini tuh udah bukan buat idol lagi, tapi buat si penjualnya nggak sih? Bisa jadi ini kayak ngomongin persaingan, kayak ya mau sampai kapan nggak akan bisa selesai gitu. Karena ini tuh jatuhnya lo beli PC harganya lebih mahal daripada album, itu duit udah bukan buat idol lo gitu. Karena gimana ya, kecuali kalau dia beli langsung dari SM Entertainment jual 1 juta, oke 1 juta lah harga PC Jaehyun, ya itu duitnya buat ada Jaehyun, insya Allah Jaehyun di situ mukanya dia. Ini kan kalau lo jual pihak ketiga, pihak keempat gitu kan udah duitnya udah buat mereka, buat untung si penjual kan. Lagi pula ya, kalau menurut gue nih, kalau misalkan kita kembali lagi ke titik nol, kalau lo baca di belakang, mungkin gue lupa, kalau dulu mungkin ada, kalau sekarang gue nggak tahu. Kayaknya tuh perintilan album tuh emang ada tulisannya, dia tidak dijual terpisah biasanya, kan? Iya kan? Tidak dijual terpisah. Cuman pada akhirnya kan culture fandomnya jadi berubah kan, kayak awalnya cuman thread terus tiba-tiba kayaknya dijual seru nih, ternyata ada juga pasarnya gitu. Ya udah akhirnya dijual aja. Kalau misalkan nanti lo sekarang rame kayak gini, terus idol lo tahu, dan mungkin nanti manajemen pada akhirnya mendapatkan kritik dari entah misalkan kayak apa gitu ya di negaranya gitu, kayaknya lo nggak bisa nih, nggak sesuai sama peraturan atau apa gitu, terus ada warning jangan ngejual PC. Wah kasihan juga orang-orang ya, kayak gimana dong gitu, ini belum balik modal saya. Mungkin saran yang bisa gue berikan adalah mungkin khususnya untuk fans NCT kali ya, kayak nggak usah buru-buru sih beli barangnya. Ya gue tahu sih nih pasti peer pressure banget, kayak waduh kalau nggak keduluan tuh rasanya gimana ya, soalnya mau beli Jaehyun takut dibeli orang lain. Itu sih yang bikin harga mahal, itu rasa buru-buru urgensinya sih yang bikin mahal. Coba waktu itu kayak ada yang bikin thread, coba kalau kitanya tuh lebih tenang gitu, nunggu mereka aja yang nurunin harga, tapi tuh nggak bisa. Yang beli bayarnya tuh udah ketakutan duluan, jadi mungkin harus dikurang-kurangin kali ya. Beli semampunya lah intinya, kalau masih bisa beli ya udah belilah. Ya, tapi mungkin juga kalau menurut gue lo harus lihat-lihat kenapa penting untuk menunggu, karena lo juga harus lihat-lihat juga kayak siapa tahu memang teknik marketing si penjual itu dia mengerahkan akun-akun cinggu-cinggunya buat ngebit supaya harganya jadi cepat naik gitu loh. Sebenarnya itu juga bukan orang yang beneran mau beli, cuman kayak bantuin dong gue biar nih bisa dijual naik gitu. Siapa tahu itu emang kerucu-kerucunya dia juga gitu loh. Gitu. Jadi kayak makanya kenapa perlu untuk nggak usah buru-buru ya, karena itu, karena siapa tahu ada cara-cara orang, ya namanya orang kalau udah berurusan sama uang ya halal segala cara gitu loh maksudnya. Ya betul. Jadi
Ya tapi ini kita juga kan bukan berarti memaksakan lo untuk menunggu juga, enggak. Kalau emang lo mampu dan pakai duit lo juga nggak apa-apa sih, kecuali ini sekarang lo nyolong duit ini sodakoh misalnya di masjid gitu ya, kotak amal lo ambil buat beli PC, itu baru kita marah-marah. Kalau selama ini dia dari duit Anda, tabungan Anda, ya semerdeka Anda saja. Tapi ya kalau biar culture fandomnya mungkin tidak dinilai kayak oh jadi fans K-pop mahal, atau mungkin ada komentar-komentar kayak jangan ngerusak harga pasar, ya berarti bener tadi kayak nunggu aja dulu sampai dia nurunin harga gitu. Karena kan ya siapa sih yang nggak suka sama sesuatu yang harganya murah gitu. Kalau konser cuma harga 300.000 juga kan pasti semua orang bisa datang ke konser kan sebenarnya. Lanjut di lo Ron, bacain yang di IG. Wah, di gue ya banyak banget yang masuk di IG nih. Dari seorang sender berinisial YN biar masuk sama obrolan sebelumnya. Selama aku jadi fans K-pop, yang rutin aku beli itu album, tapi kayak dilihat dulu gitu sih, karena walaupun aku ngefans, tapi kalau si konsep atau lagunya kurang masuk ke seleraku, nggak aku beli. Oh, gue relate sama ini karena waktu Suju yang Mr. Simple, si Wonnya kan pakai boxer doang tuh yang depan warna hijau. Gue nggak mau beli itu karena gue malu, walaupun gue biasanya gue si Won, tapi gue malu beli itu kayak ya Allah, kenapa gue harus beli ini? Temen gue ada yang bias Siwon dan dia beli itu, kemudian dia hijrah, dia kasih itu ke gue. Kak, tolong jagain ya, karena aku kan udah berhijab nih sekarang, aku nggak bisa nyimpen ini lagi gitu. Ya udah buat aku aja gitu. Akhirnya gue dapet itu CD Siwon berkolor tanpa gue harus beli, karena waktu itu gue belinya Donghae. Terus itu kan tadi dia bilang kalau kurang masuk ke seleraku jadi nggak aku beli. Terus baru-baru ini aku juga langganan Bubble. Terus experience paling mahal ya paling nonton konser sih, karena beneran nabungnya lama banget. Terus selama aku ngeluarin uang buat menjadi fans K-pop, aku seneng-seneng aja sih, walaupun teman-teman di sekitarku sering bilang lah sayang banget itu uang, mending beli HP atau ditabung aja. Tapi menurutku selagi aku seneng dan nggak terlalu maksain, ya gas aja lah beli yang aku suka. Tapi aku bukan tipe yang suka beli merch juga sih, kayak yang bener-bener aku mau dulu baru dibeli. Kalau memang masih setengah hati atau biasa aja yang nggak dibeli. Yep, begitu kurang lebih. Gue tuh juga gue seandainya duit gue lebih banyak ya, gue juga misalnya ada grup terus merilis albumnya bagus, dalam artian bukan dari packaging ya, bukan packaging album fisik, tapi beneran satu album secara musik itu bagus banget, gue pasti sebenarnya pengen banget beli album fisiknya. Tapi gue terkendala, waduh gue udah ada Monsta X nih anjir, kayak siapa gitu ya, kayak anak gue aja. Iya betul. Gue tuh pengen banget beli album Red Velvet atau enggak, tapi tuh nggak bisa, gue satu grup aja gue udah ngap ya, gimana apalagi ada 2 grup, gue gak kebayang sih. Jadi kayak gue juga sama kayak gitu ketika Shiny, kayak ya Allah gue pengen banget beli Misconception Trilogy karena itu. Karena lo appreciate secara musik itu album bagus kan. Bagus, iya betul. Misconception Trilogy itu kayak oh shit gue harus beli ini, tapi nggak bisa. Pengen banget kayak gitu. Aku tapi anaknya elf. Sebenarnya gue udah pikir-pikir kayak gue ngapain ya beli album Fantasia X nya Monsta X, karena gue nggak suka album itu, tapi karena gue balik pengen mendukung Monsta X karena gue fandomnya kan, kayak gue tuh pengen banget kalau ada album yang bagus secara musik, gue pengen beli album fisiknya, tapi gue terbatas duit gue, jadi gue ya dengerinnya streaming aja. Tapi ya kalau misalkan nanti nih bismillah lo jadi orang kaya dan misalkan penghasilan lo 1 bulan bisa mencapai 150 juta misalnya ya, kebutuhan lo akan lo pasti nggak akan kepikiran sedikit untuk mendukung membeli idol itu yang mendukung karena albumnya bagus. Pasti keinginan lo untuk mendapatkan lebih dari Monsta X akan lebih besar sih menurut gue. Karena bias itu selalu prioritas kan. Bias selalu prioritas sih. Betul, jadi kayak oke, abis ini gue akan fansign, abis ini gue akan beli 100 album biar bisa video call sama Sonu gitu. Pasti akan gitu sih. Iya sih, karena kalau kayak gitu tuh nagih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih ya, lu beli banyak album, terus apalagi dengan niatan mencari PC bias. Misalnya gue beli album EXO, gue mencari PC Baekhyun. Kayak gue beli 10 album lah, PC Baekhyunnya rata nggak nemu-nemu di. Menurut lo itu low-key gambling nggak sih? Gambling itu ibarat kayak lo main game gacha aja, itu akan adiktif sampai lo menemukan hasilnya gitu, karena itu kan nggak pasti kan, itu random kan. Gue nggak bilang itu gambling salah dan dosa sih ya, tapi gue merasa itu sesuatu bentuk adiktif yang dibikin sama entertainment industrinya. Kayak lo photocard itu sesuatu strategi, lo beli banyak, kayak lo beli, misal lo udah beli 10, lo masih belum dapet
lu beli lagi, nyari lagi. Itu kan kadang kalau yang memang ada banyak duit ya, biasanya kan kayak gitu. Yang kalau seandainya kita duitnya banyak, kadang mungkin suka nggak kekontrol kan. Wah udah beli, oh masih belum, cari lagi. Itu gue merasa kayak bukannya itu gambling ya, gambling kan kayak gitu, kayak lo kalah, justru kalahnya itu yang bikin lo beli lagi. Iya, yang pada bikin akhirnya lo ketagihan kan itu kalahnya. Iya, pada akhirnya kan yang pada akhirnya jadi masalah itu bukan berapa banyak uangnya yang dikeluarkan kan kalau kondisinya seperti itu, tapi yang pada akhirnya jadi masalah adalah kebiasaannya. Behavior itu yang kayak lo kok jadi tidak pernah puas, jadinya malah kayak jadi kayak gambling itu sih sebenarnya. Karena orang-orang yang melakukan itu kan pasti dia tahu dia mampu dong, jadi masalah uang berapapun dia keluarkan dia nggak akan bermasalah dong. Tapi dalam gue nggak tahu ini disebut penyakit mental atau enggak, tapi itu yang pada akhirnya jadi tidak sehat gitu Kak. Mungkin mungkin kan gue bukan dokter, jadi mungkin itu behavior seperti itu yang mungkin harus konsumtif, yang itu yang harus harus dihindari gitu kali. Gue tipikal buyer yang duit gue biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue beli, gue nggak dapet PC bias, gue nggak mungkin beli lagi lah, gue kagak ada duitnya gitu. Iya kayak, sama gue juga gitu. Kayak kalau sekarang kenapa? Sumpah ya, kalau gue tuh sama temen gue, ada temen gue yang ngebias banget canyol ya, dan gue ngebias banget suho. Kalau dia biasanya itu canyol di EXO, tapi gue lupa di NCT-nya siapa. Tapi bias gue kan suho sama Win-Win di NCT. Setiap kali temen gue itu beli album EXO, dia pasti dapat suho. Dan setiap kali gue beli album EXO, gue pasti dapat canyol. Kayak kenapa sih gue selalu dapat laki-laki ini terus gitu. Tapi akhirnya gue jadi kayak punya temen buat jaminan gitu loh. Kayak lo kan pasti dapat suho, jadi disimpan ya suho itu buat gue. Nanti ketika gue beli, gue bisa tukar sama lo. Dan kemarin dia beli NCT dapat Win-Win semua dong. Kayak sementara gue kan gak ngoleksi NCT kan, kayak kayak gue langsung tertusuk. Ya sedih. Cuman itu tadi kayak emang harus dibedakan konsumtif yang emang menghabiskan duitnya itu pada akhirnya jadi sesuatu yang adiktif ketika lo udah mulai beli nyari sama ya kemampuan. Kalau emang lo mampu nggak apa-apa sih, tapi ya jaga-jaga aja jangan sampai nih ketidakpuasan itu malah jadi memakan lo dari dalam gitu lo, yang kayak karena ini keep spending. Salah satu concern yang gue lihat sebenarnya di industri K-pop ini general ya, album fisik itu memang terjual drastis, tapi itu mubazir. Iya kan, banyak juga kan yang beli terus dibuang-buang kan. Iya. Cuman buat PC doang. Buat PC dan buat fansign itu kultur yang memang dibentuk dari industrinya. Kita memang diharuskan untuk bulk buying beli banyak gitu kan. Apalagi first day sales itu kayaknya suatu prestis banget. Misalnya hari pertama lo bisa ngejual segini-segini, dan itu kayak dilakukan oleh semua fanbase kayak langsung bulk buying banyak. Dan itu waktu itu gue lihat sampai sebenarnya ada yang jadi tuh waktu itu gue lupa album siapa ya, album Treasure or Icon kan? Betul. Icon bukan Icon. Itu yang cuman albumnya doang itu disumbangin ke panti asuhan. Kan nggak nyambung ya. Karena itu banyak banget Ron, itu albumnya, PC-nya sih udah nggak ada. Dan itu kayak aduh mubazir banget gak sih? Itu yang gue kesel. Ini apa, dibakar, dibuang, gimana? Ini salah satu mungkin secara lingkungan environment nih sebenarnya berbahaya sih ini branding ini. Jauh ya, langsung merambahnya jauh ya. Nggak nih, balik lagi terserah ke prinsip aja sih. Tapi gue merasa ya itu, kalau misal kita beli karena ketagihan, adiktif. Waduh pengen beli lagi karena ngincer PC yang nggak dapat beli lagi itu, stop di situ. Berhenti. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak dark side kita dari obrolan ini sih ya. Maksudnya kayak tadi kita mungkin ngomong kayak ya nggak apa-apa kan itu duit gue gitu kan, kita kan tahu batasnya. Ya emang sih, cuman pada akhirnya kalau dipikir-pikir lagi ada part dari kayak dua sisi mata uang ya kan. Kayak ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri gitu. Nah tadi kita udah ngomongin baik-baiknya, mungkin ini memang ternyata kalau dipikir-pikir mubazir yang pertama, yang kedua kayak sampahnya makin banyak, yang ketiga kayak terus itu buat apa ya itu ekstrimnya sih bener-bener. Tapi memang tidak bisa disalahkan karena ya once you step into K-pop gitu kan, ya semua itu akan mengikuti lo gitu. That sparks joy yang
awalnya lu merasa kayak gue willing untuk ngeluarin ini, kemudian lu merasa berkurang, terus kemudian lu melihat ada ternyata entertainment industry itu membentuk fans tuh jadi kayak gini-gini, oh negatif juga ternyata. Nah itu kan sebenarnya balik lagi ke bagaimana lu melihatnya dan bagaimana lu menjalaninya kan sebenarnya. Dan itu memang nggak bisa dipaksain sih, itu fase sih. Semakin lo dewasa lo semakin ngerti dan semakin tahu batasan lo, dan semakin jadi kayak ya udah jadi genyang fans aja, nggak jadi yang terlalu banyak banget mengeluarkan sesuatu, which is kalau mau banyak banget mengeluarkan juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya ini sebenarnya dari obrolan kita yang bisa apa ya, balik lagi pendengar itu Pak yang paling tahu lah pilihan yang cocok buat dia yang mana. Itu terserah gimana ingin menjalani kehidupan ya fandom dan mengambil sudut pandang yang mana dari obrolan ini. Siap. Lanjut ya di Instagram ya. Gue dong. Oh lo ya? Tadi. Oh iya. sorry oke. Ada nggak sabar. Ada dari @cairan ion tubuh. Baru sekali beli album karena penasaran sama packing albumnya. Aku beli BTS B, tapi kayaknya beli lagi deh atau beli special edition aja. Lebih penasaran nonton konsernya yang offline. Kalau konser aku penasaran banget sama konser Big Bang, BTS sama Epic High. Tuh. Lanjut. Gue ya. Di Instagram dari username inisial I, barang K-pop paling mahal yang pernah aku beli itu album Taeyeon yang My Voice Deluxe version. Oh aku pernah beliin temenku itu, terus aku nggak punya duit buat beli, tapi aku beliin temenku sih? Kayak karena dia nitip. Spesial banget. Kenapa itu bukan gue? Lo gak pernah ngasih gue? Enggak, maksud gue dia nitip. Gue kan ke Korea, dia nitip gitu. Terus gue kayak, iya dia punya duit lo buat beli ini. Sementara gue gak ada, karena gue kan gue kan cuma fans Taeyeon, fans abal-abal. Bukan gue beliin pakai duit gue, enggak. Oh, ya. Dia nitip. Itu paling mahal My Voice Deluxe version, tapi aku lupa harganya, mungkin kisaran 300.000 ke atas. Iya itu kayaknya 375.000 something gitu. Pas punya album itu seneng banget sih, dan photocardnya aku taruh terus di dompet. Cuma karena pindahan albumnya tuh ternyata jadi kotor, makanya kayak sayang aja gitu muka Taeyeon kecoret noda. Kalau buat yang lain sih aku selalu sesuaiin sama uang yang aku punya dan kebutuhan. Soalnya kan aku masih kuliah dan belum menghasilkan uang sendiri. Jadi ngerasa gak enak aja kalau beli barang-barang K-pop keseringan. Tapi pengen banget suatu hari bisa nonton konser K-pop dari hasil uang sendiri, terutama konser anak-anak SM. Cara terbaik yang bisa gue sarankan adalah lo kerja di industri. Udah paling gampang. Amin. Semua konser lo bisa jajal, nggak usah ngeluarin duit. Itu aja. Maksudnya nggak perlu bekerja di industri sih. Dalam artian lo bekerja aja sih kayak. Soalnya banyak juga yang DM sebenarnya banyak juga yang DM mereka masih kuliah gitu kayak. Wah, gue nggak sabar sih menunggu kalian bekerja dan lo. Soalnya lo kalau bisa membeli sesuatu dengan duit hasil kerja keras lo, hasil jerih payah lo, bukan minta siapa-siapa, itu kayak senang ya. Sesuatu yang sangat proud gak sih, kayak oh I'm proud to be myself. Sebenarnya itu kebahagiaan kecil yang kayak wah gue yang orang-orang nggak ngerti pada akhirnya gitu. Terutama ini yang beli sendiri ya, yang pakai hasil keringat lo sendiri. Oh, gitu. Gue juga pernah tuh, wah itu tapi gue banget. I can relate to that banget sih. Makanya gue gak sabar banget sih buat yang tadi Sandir tadi kayak lu cepet deh lo kerja itu kalau udah kerja itu aduh, orang-orang selalu bilang kayaknya kalau gue udah dewasa gue kayaknya gak akan suka K-pop lagi deh. Waduh kalau udah punya duit nih udah deh. Maksudnya kayak seru kayak itu salah satu kebahagiaan kayak orang-orang mungkin gak paham karena yang paham memang cuma kita doang. Iya benar-benar. Cuman balik lagi sih sebenarnya mungkin pada akhirnya nanti ketika lo udah kerja pola pikir lo juga akan berubah sih. Tapi itu juga sebenarnya proses, karena namanya kita berencana kan. Banyak banget rencana pasti kita bisa bikin, tapi nanti pasti akan ada kendala-kendala tertentu yang bisa membuat cara berpikir lo juga berubah. Tapi balik lagi ke gue nggak pengen merusak imajinasinya Dita juga. Kayak gue merasa kayaknya lo kalau udah kerja sih gue akan nunggu sih apa hal K-pop pertama yang akan lo beli dari uang lo sendiri gitu. Update ya cerita nanti update ya cerita ke Koreaan ya. Yes. Ini ada yang dari via DM. Halo, aku mau nge-share mau share ya, aku termasuk average kalau belanja K-pop. Paling mahal buat aku season greetings, nggak pernah ambis mau daftar fan club. Gue dong like stick dan album beli satu aja kalau misal ada berapa versi. Gue tuh awalnya gitu nih Ron, dulu sebenarnya gue cuma satu versi doang nih Ron, tapi gara-gara lagu Drama Rama gue langsung
parah. Udah nggak tahu, sebel deh gue. Streaming dan vote yang nggak modal ekstrim tapi aktif. Segitu juga sekarang pas udah gede mikir ini season greeting buat apa ya. Album-album dan lightstick bener-bener ditaruh box gede di rumah, nggak dipajang karena aku berkelana ke luar negeri. Kalau sekarang udah tone down ke beli album aja sih, aku Wonho aja. Udah ada rencana mau giveaway album dan perintilan Yukis, Nues, Seventeen, Fix, dan MX. Ntar kalau balik Indo mau dikasih ke yang lebih sayang. Haha, dah segitu aja. Itu Vivi ya? Emang itu Vivi. Ya Allah, bahkan gue udah tahu. Bahkan gue udah tahu ini pasti Vivi karena Wonho, Fix, Monsta X. Ini pasti Vivi deh. Iya. Tapi I can relate sih. Gue relate banget sama yang tadi Vivi udah tulis kayak. Tapi gue bukan yang mau giveaway karena gue males ngirim-ngirimnya sih. Gue ngerti banget kalau ada fase lo tone down, lo kayak udah less antusias, itu pasti ada, dan gue mengerti banget. Dan itu nggak salah ya, bukan berarti tandanya lu mengkhianati fandom lu. Aku mengkhianati, setuju banget, mohon maaf. Iya, dan aku bangga gara-gara itu. Enggak lah, my choice, my life. Anjir ya, alay banget sih gue. My choice, my life apaan. Oke, lanjut nih lo. Halo kekoreaan, seneng banget deh kalau bisa cerita-cerita kayak gini. Kalau menurut aku, mahal atau enggaknya jadi fans K-pop itu sebenarnya sesuai sama kemampuan masing-masing individunya aja sih kak. Dan untuk jadi fans K-pop sendiri kan gak ada rulesnya untuk membeli apapun yang berhubungan dengan bias. Gak ada tulisan wajib beli di tiap album. I agree with this. Untuk aku sendiri, aku baru mengeluarkan uang untuk beberapa album Winner, Treasure, dan Blackpink. Udah beberapa kali juga nonton konser dan music festival yang ada artis dari YG atau K-hip hop artis. Untuk yang termahal dalam pengalaman pribadi aku sih waktu nonton konser Winner Cross Tour. Buat aku sendiri karena yang aku beli itu sesuai sama kemampuanku. Jadinya aku senang-senang aja sih tanpa memaksakan apapun. Untungnya aku surrounded by people yang gak pernah memaksa untuk beli barang-barang di luar kemampuan kita masing-masing. Jadinya aku gak pernah ngerasain yang namanya peer pressure. Oke, terima kasih. Yes. Ada dari gue lanjut, ada quote retweet dari Ata @yorkive. Ini sebenarnya Ata admin ke Korean ya. Kalau nominal nggak tahu wak-wak, tapi yang jelas kemarin tembus juta kalau di total mah. Untung patungan sama adek jadi nggak berasa-berasa amat. Ini enak ya kalau misalnya kita punya kakak adek yang hobinya sama gitu, kayak apalagi kalau sama biasanya sama gitu kayak comeback kali ini lu yang beli ya, comeback bulan depan lu yang beli, kayak enak kali ya. Kecuali Bubble baru sendiri. Kalau benda paling mahal tiket konser BTS sama Army Bomb sih, belum ada yang ngalahin dua itu. Kalau ditanya happy apa enggak, ya jelas happy karena K-pop Things itu salah satu pemuas diri sendiri. Tapi kalau ditanya ada peer pressure atau enggak. Soalnya setiap kali ada teaser comeback langsung mencari all shop tanpa tahu teman-teman beli apa enggak. Keren. Bener sih, kayak bener kalau kayak gitu ya udah langsung aja nyari gitu, nggak usah lihat-lihat timeline. Itu yang ada kayak makin itu gak sih? Makin impulsif lah, makin kebingungan lah. Opsinya sekarang makin banyak, hati-hati aja nanti banyak yang nipu kan. Kalau gue sih kalau udah rilis akan langsung kontak temen gue yang jualan kayak, Kak mau dong PO, udah buka belum? Iya, gitu. yang lo percaya kan. Iya, orang yang gue percaya aja, kayak gak perlu rame-rame gitu. Kayak Kak langsung gue PO dong, langsung gue transfer deh sekarang. Kalau ada duit langsung gitu. Kayak EXO misalnya, kayak gue kalau beli sama temen gue ini kan dia selalu nyariin ya, kayak ini gue ada nih yang Suho, mau nggak? Ya mau, oke langsung transfer gitu. Jadi senang kalau punya temen online shop, senang. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet harus tuker apa segala macem. Kayak pas gue beli Growl tuh dua kan, Chinese version sama Korean version. Growl kan mahal banget ya, mohon maaf nih. Terus kayak itu kertas tebel banget lagi, print cetak bukunya. Dan gue beli dua, untungnya gue beli di dia tuh Dit. Jadi dia udah bisa pilihin karena kan Growl nggak ada bungkusnya kan, bisa dibuka tuh, bisa dicari-cari sendiri itunya namanya photocardnya. Akhirnya dapat deh aku Suho Baekhyun. Lanjut ya di Instagram. Hai Kak, ngomongin ini sih kayaknya aku udah habis jutaan kali ya pas waktu masih jadi sowan dari SMP sampai pas mau lulus SMA dulu. Bela-belain dong, aku dulu hampir bolos sekolah karena ke Jakarta konser Fantasia. Oh my god. Astagfirullah, kamu jangan gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tidak berhak buat ngejudge karena aku pakai duit beasiswa untuk beli konser Suju.
Mana drama banget lagi sama ortu karena kan aku apa-apa sendiri banget tuh, ngurus tiket, pesawat, hotel dan lain-lain. Gila kan, padahal aku juga anaknya males-malesan, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu berasa gercep benar power of SNSD. Terus beli-beli merchandise kayak lightstick, album yang sekarang berakhir aku jualin di e-commerce. At least masih berguna lah dan masih menghasilkan duit juga. Iya juga sih, bener ya. Rezekinya dari second hand pre-love gitu bagus sih. Tapi kalau yang bayar orang-orang tuh kadang suka beranggapan lu beli merch K-pop itu investasi kan, buat dijual lagi kalau misalnya ini rare atau apa gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba member atau grupnya masalahnya tuh kayak mungkin yang amit-amit jabang bayi ya, jangan sampai kesampaian gitu. Itu pasti harganya mah jatuh banget gak sih? Iya kayak wah ini sebenarnya investasi yang gambling juga sih. Kalau misalnya terjadi sesuatu gitu dengan bias or grupnya, sampai orang-orang nggak mau beli PC bias itu lagi gitu, nggak bisa. Iya betul juga sih. Nggak bisa dijual dong. Iya juga sih. Ini ya. kepikiran aja gue. Tapi kalau AG sih bisa aja. AG ya bisa aja sih ya. Ya. Lanjut ya. Tapi kalau yang bayar subscription atau jadi member eksklusif fan club atau V-Live gitu, aku nggak pernah sih Kak. Karena menurut aku yang konten-konten itu tuh nanti pas ada fans kaya yang baik hati yang akan share konten eksklusif bias entah di IG atau di Twitter. Nggak boleh di share, itu kan bayar. Nggak boleh bayar. Gimana sih, kamu bayar dong. Kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Aku juga nggak mampu soalnya. Tapi lo ini gak sih misalnya sampai yang baru-baru ini ada gak sih lo yang kayak tipe bulanan kayak gitu, subscription bulanan? Gak ada? Nggak untuk ya? K-pop? Untuk K-pop enggak. Gua merasa tidak butuh hal-hal seperti itu sih. Buat sekarang ya. Gue juga tapi gak pernah sih gue. Kalau menyambung sorry gue potong. Kalau nyambung obrolan lo tadi sama yang benda rare itu, gue tuh ada beli album IU. Masih bersegel dan gue nunggu sampai momen dia ulang tahun debut ke-20 baru akan gue buka. Wih, kayak buat loh, investasi filosofis untuk konten gue gitu. Anjir. Mending di AdSense, mending dikasih AdSense konten. Iya, makanya nanti kan di AdSense jadi kayak unboxing IU palette dirilis 20 tahun yang lalu. Itu kan kayak siapa lagi yang bisa melakukan itu kalau misalkan enggak dari sekarang kita investasi gitu. Tapi lo niat banget sih itu, keren lo. Next. Dari gue ya, ada yang gue tadi baca yang mana ya? Gue baca dari DM Twitter. Entah bakal dibacain apa enggak, tapi cuma ingin curhat tanpa judgement kaum rese. Buat apa sih boros demi K-pop? Kemarin iseng hitung, selama 2 tahun terakhir pengeluaran buat K-pop sekitar 100 jutaan. What the fuck? Gue tahu ini siapa. Nggak usah ya, ini anonim aja. Itu baru Winner dan Day6 aja, belum ngitung untuk nonton konser grup lain sejak 2016an. Paling boros sih untuk konser-konser karena ngikutin ke beberapa negara tetangga juga. Kalau udah konser memang pasti budgetnya gede banget sih. Untungnya konser di Seoul batal akibat COVID. Beli album juga cukup bikin boros karena itu yang paling wajib dibeli. Like stick juga wajib ada, daftar official fan club juga. Jujur gak begitu ngumpulin merch karena masih mikirin fungsi. PC, kipas, boneka-boneka gitu kan gak kepake, jadi malas beli. Tapi malah boros dibeli produk brand kerjasama sama idola. Misalnya sweatshirt atau topi atau tas Plessy X Minoyun. Bener gak nih gue bacanya? Merasa wajib beli beberapa item. Kadang ngiler lihat sunglasses yang dipakai Mino, jadi ikutan beli brand dan model yang sama. Gila ya, kalau misalnya gue masih ngikutin beli barang yang dipakai idol, buset deh. Itu kan yang dipakai idol kan mahal-mahal ya Ron ya. Gue sih gak sanggup. Selama ini gue gak kepikiran sih itu salah satu bentuk mendukung idol gak ya? Salah satu bentuk uang yang kita spending buat idol gak sih kalau lo beli barang yang idol lo pakai juga? Enggak, itu berarti bukan bentuk dukungan, lebih ke kayak menghargai bahwa usaha produk itu untuk nge-guide brand ambassadornya berhasil gitu. Ya mungkin kali ya. Selama ini happy aja belinya karena memori konsernya bikin awet berbahagia. Produk yang dibeli pun kepake sehari-hari, jadi nggak nyesel beli. Ya benar sih, kalau baju kayak gitu mah kepake ya. Peer pressure justru nggak ada karena emang nggak punya teman satu fandom. Tapi kalau lihat fans yang heboh trading photocard, gue sama sekali nggak tertarik karena ya tadi photocard nggak berfaedah buat gue. Cuma bisa diliatin, nggak bisa dipakai. Kalau lihat orang ikut fansign atau video call event sih iri ya. Kepikiran pengen play juga, tapi sayang uang nggak mau
Tapi sayang uang, gak mau menghabiskan uang banyak sekaligus. Sekian curhatku sore ini. Ya aku tahu dia siapa. Tapi bener sih gue kalau yang video call itu iri banget sih gue. Kayak gue pengen banget deh video call sama Shotaro gitu, sama Win-Win. Tapi Shotaro lucu sih. Iya. Tapi maksud gue gini, pada akhirnya kalau lo memang merasa iri tapi lo tidak melakukan sesuatu untuk mencapai itu, ya lo cuman misu-misu doang akhirnya gitu kan. Jadi ya udah nggak penting gue untuk iri. Gue sih prinsip gue sih gitu. Kecuali nih gue iri nih sama teman gue, anjir dia sama Minggu lagi. Oke, gue tanya gimana caranya gue bisa ngomong sama Joshua gitu kan. Terus gini. Harus beli di Allshop ini, nggak jadi deh. Kayak gitu sih kemarin gue yang sama teman gue sama Minggu itu. Kayak ya gue pengen dong sama Joshua juga gitu kan. Kayak ya Allah, tapi ya udahlah, yang penting sebelum Seventeen sepopuler sekarang aku sudah pernah high five sama Joshua. Jadi kayak aku sudah cukup puas. Bacain lagi Ron. Next di Instagram, pernah beli album EXO yang Wolf dan agak nyesel sih abis itu gak diapa-apain lagi, akhirnya gak pernah beli-beli lagi. Dan mungkin dulu lebih datang ke event-event gathering kali ya. Itu termasuk gak? Lebih milih nge-streaming aja sih. Aku yang murah-murah aja dan low key. Iri dengki mah pasti ke mutual sendiri, cuma balik ke diri sendiri dan lebih mikir lagi ada manfaatnya atau enggak, dipakai atau enggak. Iya sih, betul. Banyak kok teman-teman gue yang nyesel beli album Wolf terus dia kasih ke gue. Kenapa nyeselnya? Nggak tahu, kayak gue nggak tahu kenapa dulu gue beli ini, mau nggak lo simpan? Oh boleh. Gue termasuk orang yang itu nyimpan bekasan orang, kayak tadi album ya, Siwon. Ya lo orang yang beruntung sih dapat banyak bekasan gitu. Iya banyak banget bekasan gue di kosan. Jadi kayak gue lebih ke kayak merasa suatu hari orang itu akan mempertanyakan ini dan gue masih simpen kok, ini memori lo masih tersimpan baik sama gue. Kalau gue sih mikirnya gitu karena gue kan anaknya baperan. Semua barang-barang gue kan gue kasih nama kan. Jadi kalau ada orang yang kayak ngasih sesuatu ke gue tuh kayak ini pasti ada memorinya nih sama dia, jadi gue harus simpen gitu. Ada yang quote RT dari @dejunempire. Kan gue nanya happy gak sih beli barang K-pop, dia bilang happy, apalagi pas unboxing itu pasti heboh, tapi kadang suka mikir ngapain ya gue beli ginian, mana buat pajangan doang, PC juga cuma kertas tipis. Tapi setelah itu kalau ada rilis merch baru langsung gelap mata lagi, apalagi grup idolku lagi jor-joran banget rilis merchnya. Wak emang gitu ya, gue gak ngerti sih kalau fans K-pop termasuk gue, kayak ini ngapain ya gue beli ini. Sebenarnya album gue kan ada di lemari, gue nggak punya lemari buat ngepajangin juga kan, karena gue nggak punya kamar, kayak tersimpan di laci, kayak berdebu kali ya. Kayak ngapain ya gue beli ya, tapi gue beli lagi ujung-ujungnya. Itu istilah psikologisnya apa ya Ron ya? Iya tadi gue bilang itu tuh kayaknya ada deh istilah psikologisnya tuh ada deh. Ya? Nanti kita undang Dokter Jimmy Adrian ya buat membahas soal Dr. ini. Richard Lee kali ya, Richard Lee. Kartika Putri juga sekalian kita undang dah. Iya kayak kita selalu mikir kayak kita mau aja sih di kapitalis sama agensi K-pop. Ini tuh salah satu strategi agensi K-pop biar kita menghabiskan duit. Besoknya lu udah isi form aja buat beli kan. Iya, udah lupa apa-apa. Semua pikiran lu tuh. Semua hal yang mengeluarkan uang di hobi itu ya, mau K-pop, mau sepak bola, mau game, itu adalah aksi kapitalisme perusahaan. Udah nggak usah di ini loh, nggak usah dikomentari karena that's life gitu. Kalau emang lo mau ya lakukan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau emang lo memilih untuk hidup di goa ya udah terserah, kan itu pilihan hidup lo. Kita bisa ngejudge, ya udah. Tugas manusia kan emang ngejudge. Next apa udahan? Yes. Oh next ya. Lanjut tanggung lah. Dari setengah jam. Instagram ada seseorang berinisial K. Balik lagi ke orangnya sih, kalau menurut dia ini yang pertanyaan di Instagramnya, gue biar tahu konteksnya apa. Fans K-pop itu mahal atau enggak, itu balik lagi ke orangnya. If you have the money, beli, nggak akan kepikiran mahal. But if you don't have the money, everything is gonna be expensive for you. Bener sekali. Iya bener sih. Udah sebenarnya ini udah paling bagus kesimpulannya. Bener sekali. Kalau selama lu bilang itu mahal ya berarti lo nggak sanggup beli. Ya benar. Iya betul ya. Tapi ya namanya hobi ada kesenangan sendiri setelah lo beli album atau merch, as long as it's
your own money. Kalau gue tipe fan girl yang kalau ada uang beli, kalau nggak ada uang jangan maksain. Mungkin karena udah umur juga kali ya. Kebutuhanku yang lain juga banyak. Aku paling beli album walaupun nggak yang setiap comeback beli, sama official fan club. Kalau konser Monsta X kemarin gratis. Hahaha. Kok kita nggak ketemu sih? Beli Mondungi paling sama merch yang kayak make up gitu, karena it's make up pasti kepake. Balik lagi namanya hobi, kalau album datang pasti seneng lah, excited. Emang nggak berlangsung lama sih. Yang senengnya cuman lumayan long lasting itu konser, sama kalau dengerin lagu bias of course. Kalau peer pressure of course lah, makanya suka sering ingetin diri sendiri. You don't need that, it's okay. Kadang kalau pressure-nya udah too much langsung mute word or account di Twitter. Gue pengen nanya sih, kenapa sih orang harus nge-pressure pertemanannya untuk melakukan sesuatu juga gitu? Maksudnya? Kayak peer pressure tuh kenapa orang harus merasa tertekan dengan peersnya gitu? Kalau menurut gue sebenarnya nggak dipaksain dalam lo kalau nggak beli lo bukan fans, tapi kayak iri dengkinya itu psikologikal sendirinya ya. Iya, kayak jadi pengen juga deh. Sebenarnya itu lebih memuaskan ke diri sendiri sih, bukan. Mungkin salah satu tujuannya juga ya pengen kasih tahu ke mutualnya atau enggak followersnya, gue beli lo ini kan, terus lo dapet. Biasanya tuh kalau orang udah misalnya kita ngepost foto album ini, kok udah nyampe, enak banget dapet PC ini, lo ada senang gitu karena lo mendapatkan respon kan, kayak kayak kok lo udah beli ya gitu kan, itu kayak pujian gitu. Aduh gimana sih bahasa psikologisnya ya? Gue ngerti tapi gue nggak bisa relate karena gimana ya, kayak misalkan EXO nih, gue beli terus gue posting, terus ya orang juga posting, orang juga beli, dan gak ada yang spesial pada akhirnya gitu. Jadi kayak karena ini mungkin EXO ya, mungkin kalau yang lain mungkin misalnya yang masih nunggu gitu, misalnya kayak tiba-tiba gue sama siapa gitu dapat momen gitu, mungkin itu lebih ke kayak bangga, lebih ke kayak perasaan-perasaan itu yang mungkin gue bisa relate pada akhirnya. Kalau yang peer pressure itu karena teman-teman gue nggak semuanya suka EXO lagi sih sekarang. Untungnya sih itu sih, kayak misalkan udah teman-teman gue udah pada hijrah semua nyari daun muda. pada suka adik-adiknya ya. Iya. Terakhir kali ya dari gue, soalnya udah 1,5 jam nih, lama juga ya. Padahal masih ada banyak tauran. Wow, banyak sekali nih. Banyak banget. Terakhir dari gue kali. Jadi hai tim kekoreaan, new listener here. Jadi fans kekoreaan menurut aku gak terlalu mahal, biasa aja. Asal kita bisa tahan untuk gak beli yang aku rasa gak penting buat aku. Contoh Bubble. Peace out buat subscriber Bubble di luar sana. Menurut aku setiap orang kayak ada di fase hedon untuk hobi. Ada juga yang lagi rehat, kepanjangan introductionnya, udah biasa bos. Jadi aku waktu itu pernah spend 6 juta untuk konser Day6 di Jakarta tahun 2019. Belinya yang MCP package selama 2 hari, impulsif banget ya. Sama total album yang aku purchase di 2020 udah sampai 2 juta kira-kira. Albumnya Wavy, NCT 127 dan NCT 2020. Aku beli album Wavy sampai 7 atau 8, nyari PC yang susah banget ditemuin. Oh wow. Padahal Wavy itu kayak cuma satu versi gak sih? Gak tahu, gak update soal itu Kak. Iya 1 or 2 doang deh sampai. Wah ini yang gue bilang tadi, kayak lo berusaha mencari PC bias tuh, beli lagi. Tapi gue baru tahu loh yang selangka itu. Gue kira yang ya udah genyang aja gitu. Gimana? Total selama nge-K-pop dari 2011 sih ada kali 15 juta ya dihabisin. Gak tahu juga, gak pernah hitung. Kalau ditanya happy atau enggak, happy banget sih. Itu kayak reward aku yang udah bekerja keras dan stay sane selama ini. Bingung kalau aku bukan K-popers, aku self rewardnya ngapain ya? Menurut aku gak sia-sia ditaruh di lemari. Bisa jadi pajangan aja untuk lanyard bekas konser sama album. Nantinya sih pas udah 30-an aku bisa flashback lagi ke masa-masa early 20s. Aku yang kayak, lu tuh dulu bucin banget sama grup ini. Kalau gue mikirnya seandainya gue punya anak nanti, gue bakal ngasih tau ini grup yang dulu mamamu bucin banget itu loh. Kalau gue nih sebagai orang yang udah masuk 30 gak akan ada waktu untuk ngeliatin barang-barang itu dan mengenang. Gak ada. Lo akan lebih mikirin kayak
aduh mama gue minta gue buat cepet kawin, gimana ini gitu. Gak ada, tapi gak apa namanya, kita kan masih berhayal ya, boleh aja. Siapa tahu hidup saya kan memang se-miserable itu, hidup kalian mungkin lebih bahagia. Kalau gue ngebayanginnya, kalau gue punya anak, mau cowok atau cewek, gue kasih tahu ini nih, lihat nih, gue kasih lihat membernya yang ini gue ceritain dulu dia ini keluar, mamamu nangis sambil kerja. Gak mungkin lo akan kayak gitu, Dit. Gak mungkin gue yakin kayak lo akan kayak, kamu itu ya, mama tuh udah bayarin kamu sekolah loh, kamu tuh kayak ya lo paling gitu itu nanti isinya. Anak gue kalau misalnya hobinya ngegame juga, gue ajak main bareng lah, enak aja main dia sendiri. Kalau misalnya ada PS7, gue yang main bukan dia. Nih peer pressure sih peer pressure sih enggak kok, cuma emang anaknya impulsif aja sih. Cuma sekarang 2021 lagi fase mau rehat, capek juga 2 tahun belakangan bebelian K-pop mulu. Gitu aja, panjang juga ya. Thank you udah dibacain, sukses terus ya ke Koreaan. Nah gue tuh suka ini deh, kadang-kadang gue tuh mikir kayaknya gue kalau mau ngefans sama satu member grup, gue cari member grup yang paling tidak populer aja deh gitu, gue mikir. Salah satu taktik ya. Iya, jadi gue kayak memang mungkin kalau tukeran PC lebih gampang kan, karena kayaknya banyak orang yang pasti nggak akan mau sama PC dia gitu. Dan biasanya kalau melihat pengalaman gue selalu dapet PC yang gue nggak bias, jadi lebih gampang tuh. Kayak Canyol kan fansnya banyak banget ya, dan gue nggak suka Canyol gitu. Terus setiap kali gue beli dan selalu dapet Canyol tuh kayak terima kasih Canyol, karena pasti banyak yang mau. Karena pasti banyak yang mau, dan Suho tuh fansnya dikit dan pasti banyak yang mau tuker kalau Suho ke Canyol gitu. Jadi kayak gue merasa wah ya bahagia juga sih gue selalu dapet Canyol karena gampang nukernya gitu. Tapi kalau misalnya kita merujuk ke NCT ya, gue ngerti sih kenapa harga PC NCT tuh mahal. Karena lu bayangin member NCT yang terutama yang 2020 kemarin tuh ada berapa? 23 nih. Apalagi satu album cuman ada satu PC. Lo bayangin kesempatan lo beli itu 1:23. Kayak probabilitas itu kecil banget kan. Makanya harganya mahal banget. Jadi kayak gue ngerti sih, kayak aduh mana sekali beli tuh albumnya yang harganya 300 lagi kan, yang tebal banget itu. Dan ini membuktikan bahwa kalau ada yang bilang NCT itu flop, enggak kok. Enggak flop. SM berhasil kok dengan NCT ini. Buktinya iya. Harga pasar photocard Haechan 3 juta loh. 3 juta. Kurang berhasil apa SM sama NCT? Flop dari mana guys? Hoi, gila kali. Itu aja kali ya yang bisa kita bacain. Kayak aduh Ron udah 1,5 jam nih, sedangkan masih banyak sebenarnya yang mau kita bacain, tapi karena durasi nih ya guys ya. Makasih banyak yang udah berpartisipasi di @kekorean_ig dan @kekorean_twt. Kalau ada yang mau nanggepin episode ini boleh banget, karena minggu depan kalau kayak gini, kalau kita ada topik minggu depan biasanya update aja nih ya. Nggak sih? Ya, kita kalau ada topik kita lempar lah nanti di sosmed. Dani tolong jangan lupa Dani tolong naskahnya ditunggu ya, naskahnya Dani. Ya. Kita tuh rekaman Rabu nih minggu depan. Jadi Selasa udah dikirim ya. Naskah Selasa udah dikirim ya Dan. Thank you Dan. Awas lu. Gampang banget ya. Jadi kita tutup dengan Kekoreaan FM. Kak mau rekomendasiin lagunya Kim Woo-sok yang Holiday dari album terbarunya. Holiday. Baru gue pengen nyanyiin itu. Tahu Kim Woo-sok nggak? Gue tanya. Tahu nggak lu? Attention kan, X1. Tahu lah gue, bias gue di X1. Oh iya. Iya sih, ya dia tipe lo, ya bener. Kecil cakep. Vokalis lagi. Dari @wusok_lens di DM Twitter. Next ya, ini dari salah satu fanboy favoritku di internet, namanya Catur. Terima kasih Catur karena sudah selalu mendengar kekoreaan. Oh iya, buat Kekoreaan FM aku mau rekomendasi lagu dong. Kalian semua harus coba dengerin W24. Bacanya W Shipsa yang Solfa Miredo. Lagunya asik soalnya kata si Catur gitu. Apaan tuh W24? Nggak tahu gue. W24 ini bukan nama minimarket ya, tapi nama grup, nama penyanyi, musisi. W Shipsa bacanya W24. Oh band, pantes. Band gue gak ya. gitu familiar. Anda kan emang Mon Baby doang. Jangan lupa guys beli albumnya Wonho, karena gue gak beli. Vivi jangan lupa beli albumnya Wonho karena Dita gak beli. Iya jangan lupa ya guys, tolong gantiin gue karena gue gak beli untuk ini kali ini. Ya udah tenang aja, ada kecap kok.
Yes. Udah. Terus lo apa? Oh iya. Rekomendasi lagu lo. Gua kira lo udah-udahan aja sih. Gila kali. Gak sabar. Lu dong, gue sambil nyari nih. Gue apa lagu yang lu suka? Kebetulan hari ini kan gue tuh lagi lagi nge-arrange anak magang gitu. Terus tiba-tiba ada yang nge-arrange bos nih udah manajer ya? Gue tanya-tanya. Lu udah manajer? Amin. Semoga aja saya bisa dapat duit banyak. Jadi nanti saya bisa kemana-mana dah tuh K-pop ya. Terus sempat lah ngebahas soal lagu-lagu bertema ulang tahun kan, mau bikin artikel nih ceritanya. Terus gue kepikir, aduh ada lagu fix yang gue suka banget dulu dari album Voodoo judulnya Thank You For My Love. Itu recommended banget. Tapi gue gak pengen rekomendasikan lagu itu karena hari ini kan gue dengerin lagi nih album itu dan gue ngerasa kayak wow, 2013 is the best era for K-pop karena nggak ada voting bullshit pressure ya. Jadi kayak gue suka banget sama era itu dan gue pengen merekomendasikan kalian untuk dengerin albumnya Fix yang Voodoo, ada di Spotify. Itu semua lagunya bagus-bagus. Tapi lo mau rekomendasi satu album lo? Iya, itu satu album semuanya bagus-bagus. Tapi kalau misalkan harus milih satu, B-side yang gue suka itu adalah Beautiful Killer judulnya. Sisa Killer itu bagus banget. Kalau karena lo merekomendasikan album, gue juga ingin merekomendasikan album nih. Sebenarnya nih minggu lalu gue udah merekomendasikan Dreamcatcher ya, judulnya Odd Eye. Tapi gue udah dengerin nih satu album, itu bagus banget, parah. Gue nggak paham sih. Aduh, ini mereka tuh sayang banget, kayak aduh, ini mereka tuh bagus banget. Jadi mereka baru rilis mini album judulnya Dystopia Road to Utopia. Itu bagus satu album dari awal sampai dari intro. Gue tipikal yang nggak suka sebenarnya kalau album tuh ada intro. Kayak menurut gue tuh kayak ngapain sih lo kayak nambahin track aja gitu. Tapi ini bagus banget intronya aja gue suka gitu. Tapi track yang paling gue suka itu judulnya Poison Love. Gue udah nggak tahu sih udah dengerin berapa kali ini lagu Poison Love. Kayak gue sebenarnya lebih suka ini daripada title tracknya Odd Eye. Jadi gue ingin merekomendasikan Dreamcatcher Poison Love. Ini bagus banget, ini EDM. Waduh, ini lagunya tipe gue banget deh, dengerin aja ya nanti di akhir. Pasti lo belum lihat kan Dreamcatcher yang Odd Eye? Odd Eye udah lihat. Oh udah lihat. Oh lu pasti nggak suka? Ya, biasa aja. Iya karena ya mungkin kan lagu tipe lu kayaknya. Iya. Betul. Tipe lo kan dangdut. Dia gue dangdut, egotistik gitu-gitu. Chungha yang kayak itu gue suka. Gitu-gitulah. Udah ya? Ya udah satu setengah jam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, guys. Thank you so much. Annyeong. Why do you make me cry? Why do you bring me down? 매일 더 흐려져 원해 더 원해 Why do you make me cry? Why do you break me down? 너와 입술을 맞닿으면 내 아픔 다 사라져 어제는 Sunday 오늘은 Sunday